Raja Dewa sedang tidur siang, kalian sampah-sampah. Berkeliaran seperti ini, apakah ingin mati? Hahaha. Hari ini, ilmu iblis kami telah mencapai puncak. Saat ini, kami akan keluar dari perbatasan ini, Raja Dewa Sampah itu. Kami datang hari ini untuk mengambil kapalnya yang hina. Bernie, berani menghina nama besar Raja Dewa. Aku akan membunuh kalian. Hanya denganmu, Raja Iblis Perkasa. Raja Dewa, tidak baik. Tiga Raja Iblis dari kuil iblis. Sudah sampai di depan gerbang istana Raja Dewa. Sampah-sampah ini. Kulitnya gatal lagi ya. Ini tidak mungkin. Sampah tetap sampah. Bahkan jika kau berlatih 100 tahun lagi. Jangan harap bisa keluar dari perbatasan ini. Pulanglah ke lembah dosa iblis. Potong kedua lenganmu. Hadapi tembok selama 10 tahun, tanpa izinku, jangan pernah keluar. Jika tidak... Ya, Raja Dewa, aku akan segera pergi. Raja Dewa, tunanganmu Lin 11-11. Jadi future keluarga Wang Yi telah menandatangani perjanjian pernikahan. Apa katamu? Bangun. 7 tahun, sudah saatnya aku kembali. Hari ini, aku akan kembali ke kota Dongseng. Perinta dilaksanakan. 11-11, tunggu aku. 7 tahun lalu kau menyelamatkanku. Mulai hari ini, aku janjikanmu kemewahan seumur hidup. Raja Dewa, sehari lagi adalah pesta penyambutan untukmu. Tiga keluarga besar kota Dongseng telah menerima undangan. Dan akan hadir saat itu. Kirim satu undangan untuk 11-11 juga. Keluarga Qin mengirim pesan, memerintahkanmu kembali ke perbatasan. Perlu kehadapi. Tidak perlu. Beritahu keluarga Qin, aku datang untuk urusan. Setelah selesai aku akan pergi, tapi sebelum selesai, tak seorang pun bisa membuatku meninggalkan kota Dongseng. Selain itu, peristiwa 7 tahun lalu, sudah jelas? Sudah ada petunjuk, percayalah, beri bawahanmu sedikit waktu. Pasti akan terungkap. Baik, lanjutkan penyelidikanmu. Ya, perintah dilaksanakan. Kau tidak takut Qin San tiba-tiba kembali? Dia diasingkan keluarga Qin ke perbatasan selama 7 tahun. Sampai sekarang hidup atau mati pun tidak tahu. Lagi pula, meskipun dia kembali, apa bisa menandingi Wang Shao? Jari kelingkingmu saja tidak akan bisa. Betul juga ya. Lagi pula, sekarang dia hanya sireng. Sampah yang tidak punya apa-apa. Ini adalah tempat suci keluarga Lin. Orang asing dilarang masuk. Kalian sedang apa? Chin John? Kok kamu bisa kembali? Kamu kan sampah yang diusir keluarga Qin ke perbatasan. Lihat penampilanmu yang kumuh, baru kembali dari tumpukan sampah ya? Lin 11-11. Kenapa? Kamu masih berani bicara? Kamu pergi ke perbatasan selama 7 tahun, masih mau aku menjanda hidup untukmu? Lajapila. Wang Shao itu kaya raya. Masih jadi pueris keluarga Wang. Bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu? 11-11. Kamu lupa dengan janji kita dulu? Kalau bukan karena melihat muka keluarga Qin, mana mungkin 11-11 mau melihat sampah sepertimu? Seorang sampah. Berani-beraninya memberi nasihat pada kami. Kenapa kalian bisa berkata begitu pada kakak Qin? Ini urusan keluarga kami. Mana mungkin sirang. Pelacur seperti kamu boleh ikut campur. Kalau ke sampah ini, bawa saja pergi. Jangan sok suci di sini. Hah, pelacur dan sampah, cocok banget ya. Kinging, giok ini kamu dapat dari mana? Ini pusaka keluarga, awalnya 1 set. Lalu yang sekarang lagi mana? 7 tahun lalu, aku menyelamatkan orang yang terluka parah. Tapi saat itu ada urusan keluarga, jadi kuberikan setengahnya. Untuk mengobati lukanya. Apa? Orang yang menyelamatkanku 7 tahun lalu adalah Kinging? Giok jelek, warnanya saja tidak murni. Masih dianggap harta karun. Su Qingying, kamu sama seperti giok ini. Sampah? Lin 11-11, giok ini sangat berarti bagiku. Kembalikan. Kenapa? Giok jelek saja tidak rela? Aku lihat dulu. Aduh. Maaf ya, tangan terpeleset. Maaf, tangan tergelincir. Qin San, berani-beraninya kau memukulku. Aduh.
Lepaskan, lepaskan. Kinzan, mari kita bicara baik-baik, jangan terburu-buru. Baiklah, sudah kuduga, kau ini si rubah licik berhubungan dengan si sampah ini. Hari ini, aku akan mempertemukan kalian berdua, pasangan anjing. Jelas-jelas kau yang tidak setia, berani-beraninya menyalahkan orang lain. Kinzan, jangan bicara lagi, cepat pergi. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskanmu. Ini, tenang saja. Aku bahkan lebih tidak akan melepaskan mereka. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana seorang anak buangan keluarga Qin bisa tidak melepaskan kami. Maksudmu orang-orang di pintu itu? Sepertinya. Mereka sekarang sudah tidak bisa mendengar suaramu. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan seperti ini? Hanya dengan... Aku adalah Raja Dewa Perbatasan. Kinzan, selama 7 tahun kau pergi ke perbatasan. Jangan-jangan otakmu sudah rusak. Kalau kau Raja Dewa, maka anjing liar di pinggir jalan. Pasti adalah anjing langit. Kinzan, jangan sok kuat, cepat pergi. Ingin, bahkan kau pun tidak percaya padaku. Kau tahu siapa Raja Dewa itu? Berani-beraninya kau memakai nama Raja Dewa, kau tahu tidak? Sekarang aku sudah bekerja sama dengan Raja Dewa. Tapi kau tidak perlu khawatir, keluarga Wang. Sangat dekat dengan Raja Dewa. Ayo, minum ini, mungkin aku. Akan memohon ampun kepada Raja Dewa. Hanya sakit nai Wang yang hina. Wang He, kau keterlaluan. Bagaimana, kalau kau ingin membantu si sampah ini minum, aku bisa memberi kau kesempatan. Baik. Aku akan didukung Kinzan, asalkan kalian menepati janji. Kinging, kau tidak perlu menanggung malu untukku. Air ini. Lebih baik kau minum sendiri. Cinjan kau cari mati. Atas perintah Raja Dewa, untuk memberikan. Undangan jamuan penny ambutan kepada Nona Lin Shishi. Sudah kukatakan, aku dekat dengan Raja Dewa. Sekarang undangan sudah datang, masih berani kau memakai namanya. Reputasi sang tuan besar. Ini benar untukku? Aku mengerti, Kak Hi. Pasti keluarga Wang berhasil bekerja sama dengan Jun Shenwang. Jun Shenwang secara khusus mengirim undangan ini untukku. Aku, Wang He, terlihat Kai Raya. Sekarang sudah terhubung dengan hubungan dengan Shenwang Daren. Maka keluarga Wang akan menguasai Dongsheng City. Hanya masalah waktu saja. Qinzhan, kau tahu betapa berharganya undangan ini. Orang yang bisa menghadiri pesta ini adalah orang-orang besar yang tak akan pernah kau sentuh seumur hidupmu. Sampah, orang penting. Hanya sebuah undangan. Kau pikir aku tidak bisa mendapatkannya? Apa? Aku tidak salah dengar? Sampah yang dibuang keluarga Qin bilang. Dia bisa mendapatkan undangan dari Shenwang Daren? Kinzan, jangan lanjutkan. Shenwang Daren sangat perkasa. Kalau tahu kau mencemarkan namanya, kau akan mati. Tidak. Aku ingin melihat bagaimana Qin Shenwang kita memerintah pasukan Yinwang. Aku tidak hanya bisa memerintah pasukan. Aku juga bisa membuatmu dalam 3 hari. Qin San, kau benar-benar tidak tahu diri. Sudah begini masih keras kepala. Pengual, bawa sampah yang tidak tahu diri ini pergi. 11-11, hubunganmu dengan Kinzan tidak biasa. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Dasar perempuan hina. Kau Pen, giliranmu ikut campur? Lin 11-11, aku peringatkanmu. Kalau kau menghina Kinging sekali lagi, aku akan mencabik mulut kotormu. Berani sekali kau. Pengual, patahkan kakinya. Aduh, lepaskan. Atau besok aku akan membuatmu mati di jalanan. Aku paling tidak takut dengan ancaman. Minta maaf pada Kinging. Mimpilah kalau ingin aku minta maaf. Qinzhan, sifat lepaskan yang Master Wang. Atau aku akan menghancurkan keluarga Su. Aku tanya sekali lagi, minta maaf atau tidak? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Maaf. Aku salah. Nyulatku kotor. Aku pantas mati. Kinzan, kalau berani jangan lari ke perbatasan. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang, kali ini aku tidak akan kembali. Aku pasti akan membuat semua orang tahu. Kinzhan sudah kembali. Kinzan, cepat kembali ke perbatasan. Wang He dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Bodoh, tenanglah. Meski langit runtuh, aku yang akan menahan untukmu. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya keluarga Wang. Bahkan keluarga Qin harus menghindar dari mereka. Apalagi sekarang mereka dibantu oleh Shen Wangjun. Membunuhmu bagi mereka semudah memencet semut. Kali ini aku kembali untuk menghadapi mereka. Halo. Apa? Baik, aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Ibuku sakit parah, sekarang di rumah sakit. Sudah kritis, aku harus segera ke sana. Kalau begitu aku pergi dulu. Kinzhan, adikku yang baik.
Kau ternyata kembali ke Dongsheng City. Tapi jangan lupa, selama aku ada, kau hanya akan jadi sampah yang bersembunyi di perbatasan. Kali ini aku kembali untuk mencarimu dan menghitung semua utang. Dari 7 tahun yang lalu. Baik, aku menantimu. Tapi jangan lupa, aku bisa menghancurkanmu sekali. Bisa juga yang kedua. Tapi sekarang, lebih baik kau khawatirkan pacar kecilmu itu. Apa? Maksudmu? Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Tanpa bantuan tabib perbatasan Mofei, mungkin tidak akan bertahan hari ini. Apa? Tabib Mofei? Itu tokoh besar yang bahkan 3 keluarga besar tidak bisa undang. Jangan khawatir, Kinging. Aku pasti akan membawa Mofei ke sini. Untuk mengobati ibumu. Dengan kemampuanmu, seorang sampah yang diusir keluarga Qin ke perbatasan bisa mengundang Molau? Kau pikir setelah jadi prajurit kecil beberapa tahun, bisa mengundang tokoh besar seperti ini? Li Feng, untuk apa kau ke sini? Ku dengar ibu Su sakit parah, aku datang menjenguk. Qinging, tenang. Aku punya hubungan dengan Molau, dia sedang dalam perjalanan. Benarkah? Tentu saja benar. Molau ini, sebagai Raja Dewa, tabib nomor 1 di bawahnya. Vegetatia bertindak. Penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? TAPI. Nona Su harus menyetujui satu syarat dariku. Singkirkan tangan babimu itu. Apa-apaan ini? Berani-beraninya menyentuhku. Kinsan. Tuan Li, kalau ada syarat, langsung saja katakan. Baiklah, tidak ada yang berat. Hanya ingin Nona Su menemaniku semalam. Tuan Li, permintaanmu ini agak keterlaluan, bukan? Aku bisa memberimu uang banyak, cukup tidak? Tidak. Uang aku punya banyak. Aku hanya ingin merasakan keahlian Nona Su di ranjang. Lajapila. Nona Su adalah dewi bagi semua pria di Dongsheng. Li Feng, kau. Nona Su, cepat pikirkan. Waktu tidak menunggu. Kinsan, berani-beraninya kau memukulku. Kau tidak tahu aku adalah penerus keluarga Li? Aduh, Wang Hi saja kupukul. Kinsan. Lagi pula, hanya dia yang bisa menyelamatkan ibuku sekarang. Nah, baru benar. Datanglah dengan patuh. Malam ini akan kuperlihatkan kebahagiaan surgawi padamu. Kau malah bahagia? Sungguh kurang pukulan. Baiklah. Kalau tanpa bantuanku, kalian tunggu saja. Mengurus jenazah nenek tua ini. Baik, aku ingin melihat Mofei. Bagaimana bisa bergaul dengan sampah sepertimu? Anak kurang ajar dari mana ini? Berani-beraninya menghinaku. Tabib Mo, tolong selamatkan ibuku. Ingin, tidak perlu memohon padanya. Orang ini bukan Mofei, dia hanya penipu. Tabib nomor 1 di perbatasan saja tidak kau kenal. Kau benar-benar kampungan. Awalnya, aku datang membantu karena menghormati Tuan Li. Tapi ternyata, anak ini berani bicara senaknya. Hari ini aku akan memberi pelajaran. Penyakit ini tidak akan kusembuhkan. Kinsan, cepat minta maaf pada Tabib Mo. Sekarang baru tahu minta maaf? Sudah terlambat. Kinsan, bagaimana kalau sekarang kau jilat sepatuku sampai bersih? Aku akan pertimbangkan. Keluarga Li akan memberimu kebaikan. Selamatkan ibunya. Menurutku, kaki babi ini lebih baik dijadikan nasi kaki babi. Kenging. Percayalah, aku akan segera meminta Mofei datang untuk mengobati ibumu. Sampah yang diusir dari keluarga Qin. Berani mempertanyakan identitasku? Lihatlah dirimu sendiri di cermin. Apa maumu? Kinsan, jangan berbuat lagi. Jika ini terus berlanjut, ibuku benar-benar tidak akan bisa diselamatkan. Tuan Li, selain syarat ini, aku bersedia melakukan apapun, asalkan kau mau menyelamatkan ibuku. Aku tidak mau apapun selain itu. Pilihannya, kau menemaniku semalam. Atau kau akan melihat ibumu mati di dalam sana. Mofei. Muncul di hadapanku dalam 10 menit. Qin Zhan. Mofei, sang tabib sejati, ada di sini. Kau masih berpura-pura? Kau pikir kau hebat? Benar atau palsu?
Sebentar lagi akan ketahuan. Tabibmu, tolong selamatkan ibuku. Aku bersedia menyerahkan segala milik keluarga Su kepada Anda. Aku bisa saja membantu. TAPI. Anak ini harus berlutut dan bersujud kepadaku. Baru aku akan pertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya yang hina. Jangan, Pak Mo. Anak itu bilang aku mencari tabib palsu. Su Qingying, suruh si sampah ini cari tabib asli untuk mengobati ibumu. Dia mau menyuruhku berlutut? Baiklah, Su Qingying. Kau akan melihat ibumu mati di depan matamu. Aduh. Kinsan, kau bilang tabib asli yang kau cari. Di mana? Jangan bersembunyi di lubang anjing? Akulah tabibnya. Kau ini sampah. Masih bicara soal cari tabib asli. Kupikir kau masih belum sadar dari mimpimu. Kinsan, aku mohon, jangan berbuat onar lagi. Ini, percayalah, aku tidak berbuat onar. Move yang asli akan segera tiba. Su Qingying, kau benar-benar perkaya. Si sampah ini bisa membawa tabib untuk mengobati ibumu? Lebih baik kau menuruti keinginanku saja. Tuan Qin, maaf aku terlambat. Tidak apa, tepat waktu. Kau siapa? Aku adalah tabib utama di bawah dewa. Mo Fei, Bukan Qinjan. Kau bawa orang tua untuk meniru tabib? Aktingmu payah. Dokter ajaib yang sebenarnya ada di sini. Kalian berani memasukkan nama dokter ajaib. Nggak mau hidup ya? Kalian memasukkan aku saja sudah keterlaluan. Bahkan berani tidak sopan pada Tuan Qin, kalian benar-benar cari mati. Dokter ajaib, dengar nggak? Omong kosong, cepat suruh pasukan Raja Dewa. Bunuh mereka semua. Kak, ini bukan salahku, Li Feng yang memberiku uang. Suruh aku memasukkan dirimu, dasar bajingan. Ngomong apa sih? Kamu benar-benar bikin aku khawatir, sampai bergaul dengan bajingan-bajingan ini. Bersekongkol dengan serigala dan rubah, cepat pergi. Baik, aku pergi. Nona Su, di mana ibumu? Aku akan segera mengobatinya. Kinsan, tabibmu. Benarkah dia datang untuk menyelamatkan ibuku? Tentu, aku sudah janji akan mengundang tabib Mo untuk menyelamatkan ibumu. Qinjan, jangan kira dengan membawa orang tua, kamu bisa menyelamatkan ibunya. Ibundanya terkena penyakit layu. Penyakit layu, itu racun paling aneh di perbatasan. Ining, jangan khawatir dengan keberadaan Pak Mo. Pasti bisa menyembuhkan ibumu. Aku kenapa ini? Kamu keracunan parah, tapi sekarang sudah baik. Pasti Tuan Li yang mengundangmu untuk menyelamatkan. Qingying, cepat berterima kasih pada Tuan Li. Ibu, jelas-jelas Kinsan. Yang mengundang Pak Mo, bukan Li Feng. Diam, si sampah ini bisa apa? Kalau bukan karena Tuan Li mengundang Pak Mo untuk menyelamatkan. Aku sudah mati di sini, kamu masih membela si sampah ini. Tapi, Sudah, diam. Si sampah ini kembali. Mendekatimu, pasti ingin menipu uang keluarga Su. Kamu masih membela si sampah ini, Tuan Li. Pak Mo, terima kasih sudah datang menyelamatkan. Tuan Li, sebentar lagi aku akan menikahkan Qingying. Jangan keluarga Li, harap jangan menolak. Bibi Su, kamu tidak bisa menikahkan Qingying dengan bajingan Li Feng ini. Kamu siapa? Berani ikut camper di sini? Berani tidak hormat pada Tuan Qin. Kalau bukan karena dia, aku akan menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin Tuan Qin? HMPH, bagaimana tidak mungkin? Tuan Qin adalah bawahan mengundurkan diri. Bagus Qinjan, sihir APA yang kau kenakan. Sampai membuat Pak Mo begitu merendahkan diri? Sihir? Justru kau yang pakai sihir, tadi Pak Mo. Saat mengobati Bibi, aku lihat jarum perak ini. Apa yang lihat? Aku tidak kenal. Tapi jarum perak ini ada penyakit layunya. Ini ulahmu, kan? Li Feng, aku terkena penyakit tak tersembuhkan ini. Apa benar ini ulahmu? Bibi Su. Qingying, ini jelas-jelas Kinsan si sampah ini. Yang memfitnahku, jangan percaya padanya. Apa jarum perak khas keluarga Li? Bisa dibuat oleh Kinsan seperti aku? Li Feng kau brengsek, tega sekali. Dasar perempuan kurang ajar, berani memukulku. Wanitaku, berani-beraninya kau sentuh? Baiklah. Sampah sepertimu berani bicara begitu percaya diri. Kau beruntung kali ini, tapi tunggulah mulai hari ini. Akan kubuat kau membayar 10 kali lipat. Dan kau Su Qingying. Akan kubuat kau berlutut pada jadi menengku. Qinjan, tak kusangka.
Pengaruhmu cukup besar. Bukan apa-apa Bibisu. Sebenarnya itu hanya bekas koneksiku. Dulu di keluarga Qin. Oh begitu? Ternyata masih mengandalkan keluarga Qin. Sekarang kau kuma anak buangan. Dari keluarga Qin yang tak berguna. Ibu, aku percaya Kinzan, dia bukan tipe yang mengandalkan keluarga, apalagi. Baru saja dia menyelamatkan ibu. Lalu apa? Bibisu percayalah, aku pasti akan beri Qinging kemakmuran seumur hidup. Qinjan, jangan kurang ajar. Ibu, bagaimana bisa bilang begitu ke Kinzan? Aku lelah mau istirahat. Silakan pulang. Kinzan, ibuku baru sembuh, mungkin emosinya masih labil. Bagaimana kalau kau pergi dulu? Dewa Raja, kejadian 7 tahun lalu. Lei Shen sudah dapat sedikit petunjuk. Kukira Qinjan ini hebat-hebat. Nyatanya cuma sampah. Ibu, dia baru saja menyelamatkan nyawamu. Lalu apa? Sekarang keluarga Su hampir bangkrut hanya dengan kau menikahi Tuan Li. Krisis keluarga kita bisa teratasi. Ibu, tapi dia brengsek demi memaksaku menikah. Dia tega meracunimu, tega kau serahkan aku. Ke tangan bajingan seperti itu? Ini bukan keputusanmu. Jangan-jangan kau menyukai Kinzan si sampah itu? Ada. Aku peringatkan, kalau kau berani bersama SI sampah ini, jangan anggap aku ibumu lagi. Bagaimana? Sudah jelas kejadian 7 tahun lalu? Lapor Paduka, sudah ada petunjuk. Peristiwa 7 tahun lalu. Berhubungan dengan Qinshan, pewaris keluarga Qin sekarang. Kemungkinan besar ingin membuat Paduka meninggalkan keluarga Qin. Qinshan. Bisa gila sampai segitunya. Paduka. Belakangan aku menemukan anak keluarga Li Feng. Menggunakan dana besar, mungkin ingin memutuskan bisnis chip perusahaan keluarga Su. Li Feng. Benar-benar tidak kapok. Beritahu Yue. Nanti aku akan menemuinya. Kinzan, kenapa kau datang? Aku dengan Li Feng akan berbuat jahat pada keluarga Su. Jadi aku datang melihatmu. Kenapa kau? Kok wajahmu tidak senang? Ini pesanan chip keluarga Su. Sebenarnya setelah selesai pesanan ini, keluarga Su tidak akan dibatasi keluarga Li lagi. Tapi sekarang dananya masih kurang banyak. Aku punya kartu bank, seharusnya cukup menyelesaikan krisis keluargamu. Kinzan, jangan bercanda, kali ini yang kami butuhkan bukan jumlah kecil. Uang ini lebih baik kau simpan untuk digunakan di perbatasan. Biarkan aku yang urus uang ini. Kau ambil. Nona Su, tidak baik. Baru saja aku terima telepon. Para pedagang semua meminta pembatalan kontrak. Apa? Pesanan ini hampir menghabiskan seluruh dana keluarga Su. Apakah keluarga Su benar-benar akan hancur? Qinging, tenang. Bahkan jika kau minta bintang di langit, aku akan ambilkan. Apalagi pesanan kecil ini, serahkan padaku. Direktur Qin, ada satu hal lagi. Katakan langsung, jangan ragu-ragu. Pekerja pabrik semuanya mogok kerja. Apa? Aku segera ke sana. Berhenti, mau apa? Ini kantor Direktur Yo. Pergi sana. Beritahu Yue. Raja Dewa Kinzan datang, suruh dia keluar. Kau, Raja Dewa, pergi sana. Yue ini belakangan jadi sombong ya. Bahkan aku aja nggak dikenalin. Berhenti. Jangan lancang sama Dewa. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya ngehina Dewa. Aku langsung suruh orang paling kaki mereka. Nggak usah. Aku bukan tipe orang yang picik. Aku kesini. Ada satu hal yang mau ku minta tolong. Dewa bercanda. Semua yang kupunya. Itu pemberian Dewa. Mau nyawa aku sekalipun. Aku nggak bakal kedip. Nggak sampai segitunya. Kamu cuma perlu serahin semua pesanan chip dongceng ke keluarga Su. Siap, Dewa. Oh iya, keluarga Li itu bikin kesel banget belakangan. Keluarga Li kecil-kecilan berani nantang Dewa? Mau mati aja. Kamu stop semua pesanan keluarga Li. Serahin ke keluarga Su aja. Aku langsung urus. Pergilah. Halo? Qinging, apa katamu? Aku langsung ke sana. Keluarga Su nunggak gaji, hampir bangkrut. Keluarga Li gajinya double, ayo. Tenang, setelah keluarga Su selesaiin pesanan ini, uangnya bakal dibayar lunas. WK. Tunggu keluarga Su selesain pesanan. Mungkin hari ini aja udah nggak kuat. Li Feng, lu mau apa? Mau apa? Jelas-jelas mau. Nyelamatin keluarga Su. Siapa di dongceng yang nggak tahu? Pesanan ada di tangan keluarga Li. Kecuali aku. Siapa lagi yang bisa nyelamatin kalian? Pesanan keluarga Su dibatalkan. Ternyata ulah lu, Li Feng. Pinter juga. Su Qinging. Pilihannya, minggat dari Kinzan si sampah itu. Cuma kalau jadi pacarku, aku bisa jamin keluarga Su bangkit lagi. Kalau nggak,
Aku bakal lenyapin keluarga, su dari muka bumi. Iya, Masih kepikiran Kinsan si sampah itu ya? Jengger ya. Kinsan kabur dari perbatasan. Keluarga Kin nggak bakal biarin dia. Mending jadi pacarku aja. kalau lu begini, Kinsan nggak bakal ngelupain. Chinshan. Jengger ya. Kalau dia berani dateng, langsung ku bikin cacat. Huang Li, Hey, Perci. Apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang pria. Hentikan aku. Chinshan. Itu terjadi karena aku datang. Aku akan membuatmu memiliki satu kaki. Beri aku. Chinshan. Apa yang ingin kau lakukan? Li Feng, aku bilang, selama kau melawan King Ying, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hung bisa bertarung, punya kentut, kamu tidak sama. Kau harus memindahkan aku karena sampah dari rumah Kin. Keluarga Su akan mati hari ini. Jangan bergerak, setelah semua, keluarga Su masih bergantung padanya. Hah, sekarang aku tahu. Aku punya rumah Li berbicara. Aku melihat kota Dongseng. Siapa yang berani mengambil pesanan Anda? Ini terlalu dini. Saya tidak tahu Yue. Jika Anda mengambil pesanan dari keluarga Su, apakah keluarga Li berani menghentikannya? Hahaha, apa lelucon? Orang-orang Jue adalah predator yang terkenal secara internasional. Aku bisa menandatangani pesanan dengan sampah ini. Lalu kau membuka mata. Lihat dengan jelas. Benar-benar kontrak Yodong, Kinsan. Bagaimana Anda mendapatkannya? King Ying, kau bodoh, aku berjanji padamu. Aku akan. Hah, jangan bangga. Jangan berpikir bahwa jika Anda menandatangani kontrak dengan Yodong, Anda akan pergi ke surga. Aku bilang padamu. Aku ingin kau dan Su. Hanya satu kalimat. Oh ya? Ha, kau menunggu. Makan. Apa rumah Li di kota Dongseng? Semua pesanan chip untuk bisnis. Send your token oleh Jue. Cepat kembali. Diskusikan apa yang harus dilakukan. Aku tahu. Chinshan. Dan kau membuat hantu. Kau berikan pada Jue. Apa sup ekstasi? Aku tidak melakukan apa-apa. Hasil sekarang ini hanya akibat ulah keluarga Li sendiri. Baik. Kalian ingat baik-baik, tunggu saja. Tunggu, pulang dan beritahu 3 keluarga besar. Orang-orang yang pernah menyakitiku. Aku akan kembali untuk membalas dendam. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku pada hari pesta penyambutan. Pergi. King Ying, apakah kamu sudah siap untuk pesta penyambutan Raja Dewa besok? Bodoh, kamu benar-benar menganggap ucapan emosional itu serius. Itu kan pesta penyambutan Raja Dewa, tanpa undangan. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa masuk. Aku sudah bilang, akulah Raja Dewa, aku pergi ke pesta penyambutan. Untuk apa lagi undangan? Aku tidak perlu kamu melakukan. Hal yang mustahil itu, ini sudah cukup baik. Kita hidup sederhana saja, habiskan hidup dengan tenang. Wang Shao, APA, katamu mau memberikan undangan. Raja Dewa untuk keluarga Su? Ini dia pesta penyambutan Raja Dewa, sungguh megah. Wah, ini bukan Chinshan. Beraninya kamu, muncul dengan muka tebal. Sungguh konyol. Bibi Su, undangan sudah diterimakan? Sudah. Berkesi kebaikan Wang Shao yang murah hati. Bagaimana mungkin kami bisa berkesempatan hadir di pesta penyambutan? Raja Dewa? Hal kecil, keluarga Wang dekat dengan Raja Dewa. Satu undangan bukan masalah besar. Tapi, jika ada sampah yang cuma mau numpang makan, mereka tidak akan bisa masuk. Iya, kami tidak ada hubungan sama sekali dengan sampah itu. Ibu, jika Kinzan tidak boleh masuk, aku juga tidak akan masuk. Hari ini kan pesta penyambutan Raja Dewa. Jika anjing liar ini menyusup masuk, bukankah jadi bahan tertawaan? Sebelas tahu. King Ying, tidak apa-apa. Hei, sampaikan perintah. Keluarga Wang dan anjing dilarang masuk. Chinshan,
Kamu pikir kamu siapa? Bisa memimpin pasukan Raja Dewa? Sungguh konyol. 11-11, sampah ini, seluruh tubuhnya. Hanya mulutnya yang paling keras, ngapain dipermasalahkan? Bibi Su. Silakan. Baik-baik, King Ying. Baru dapat perintah, keluarga Wang dan anjing dilarang masak. Aku TMU kehormatan Dua Raja, berani kau halangi aku? Nggak ngerti bahasa manusia ya? Berani teriak-teriak di sini. Tangkap dia. Aduh, kamu. Tadi, anak keluarga Wang yang hebat itu. Sekarang kok jadi pengecut banget sih? Kinsan, jangan sok jago. Aku nggak bisa masuk, kamu tanpa undangan juga nggak bakal bisa. Mau masuk? Buat apa perlu undangan? Tuan Qin, silakan. Apa aku salah dengar? Pasukan dua memanggil Qin John. Sebagai Tuan Qin? Ya, pasukan dua raja. Mana mungkin memperlakukan Kinsan? Seret mereka keluar. Hajar dulu, baru boleh masuk lagi. Masih ada pertunjukan bagus yang butuh mereka. Saya. Waduh, ini bukan si sampah keluarga Qin? Aku ingat. Aku cuma kasih satu undangan ke keluarga Su. Gimana bisa kamu muka tebal masuk sini? Tapi gak apa-apa, asal kamu jilat sepatuku sampai bersih. Aku bakal minta Dewa Raja nggak usir kamu. Li Feng, jangan keterlaluan. Kami diundang sama pasukan Dewa Raja, bukan karena undangan sampahmu. King Ying, kok kamu masih di sini? Tertipu sama si sampah ini. Dia level apa sih? Pesta penyambutan Dewa Raja, pantas nggak dia? Li Feng. Kinsan kita ini punya kemampuan hebat. Mana bisa dibandingin sama kamu? Aduh, Tante Su, si sampah ini kasih kamu nyali ya? Apa lupa dulu gimana pinjam uang ke keluarga Li? Kamu. Lei Shen Datang. Aduh. Tuan Lei Shen, ini persembahan kecil hamba. Mungkin bisa beruntung. Bertemu Dewa Raja? Ada orang yang nggak tahu diri. Dewa Raja itu siapa? Masa kamu? Dewa Raja sudah muak sama kamu. Bawa barangmu, minggat dari sini. Tuan Lei Shen, Peter. Insan ini, entah pakai cara apa. Bisa hipnotis pasukan dewa, bukan cuma masuk venue. Tapi juga suruh orang pukulin aku. Ya, minta Dewa Raja bunuh anjing liar ini. Ini adalah pedang Jue Kue dari dinasti Qing. Cocok dengan keagungan Raja Dewa. Aku rela menukar pedang ini dengan nyawanya yang hina. Kinsan, bagaimana? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, saat Raja Dewa datang, nyawamu akan melayang. Ini, tenang saja. Semuanya ada dalam kendaliku. Kendali? Kendali apaan? Jangan sok jagoan. Kau ingin melarikan diri dari tangan Raja Dewa? Kecuali matahari terbit dari barat. Hanya dengan sebilah pedang, kau ingin menukar nyawaku? Terlalu murah. Lagi pula, pedangmu ini cuma tiruan. Apa? Wang He, kau benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya kau membawa tiruan untuk menodai nama Raja Dewa. Apakah kau tidak ingin hidup lagi, Tuan Lei Shen? Jangan dengarkan omong kosongnya. Pedang ini pasti asli, aku membelinya dengan harga mahal. Benar, Tuan Lei Shen. Kinsan hanyalah sampah dari keluarga Qin. Jangan percaya kata-katanya yang sepihak. Benar atau palsu? Coba saja langsung tahu. Pedang ini terlalu ringan. Mana mungkin asli? Wang He, apakah kau menganggap Raja Dewa sebagai orang bodoh? Aku salah, aku tergoda. Aku serakah, itu salahku. Tuan Lei Shen, ampunilah nyawaku. Berani menipu Raja Dewa? Cari mati. Sekarang minta ampun sudah terlambat. Ayo. Hanya karena Raja Dewa baik hati. Kalau tidak, hari ini kau pasti mati. Pergi. Terima kasih Raja Dewa, terima kasih. Raja Dewa benar-benar terlalu baik hati. Ingin, jangan biarkan lalat-lalat ini mengganggu perasaanmu.
Nona Su, aku adalah utusan khusus Raja Dewa untuk melamarmu. Apa? APA? Tuan Lei Shen? Aku tidak salah dengar, kan? Raja Dewa ingin melamar King Ying dari keluarga kami? Ya, tujuan Raja Dewa mengadakan pesta ini adalah untuk melamar Nona Su. King Ying, masih diam saja? Cepat setuju. Kalau kita bisa terhubung dengan Raja Dewa, keluarga Su akan langsung menjadi yang terkuat di antara 4 keluarga besar. King Ying, asalkan kau setuju, aku akan mengungkapkan identitasku. Biarkan seluruh kota Dongseng menyaksikan pernikahanmu. Mohon sampaikan permintaan maafku kepada Dewa Raja. Aku sudah punya orang yang kusukai, yaitu Kinsan. Tapi, Dewa Raja itu adalah... Kalau Nona Su tidak mau, kita tidak bisa memaksanya. Tuan Qin, saya pamit. Tuan Lei Shen. King Ying, bagaimana bisa kau menolak lamaran Dewa Raja? Hanya untuk seorang sampah yang diusir dari keluarga Qin? Ibu, aku suka Kinsan. Bahkan jika menikah dengan Dewa Raja, aku tidak akan bahagia. Apa gunanya sampah seperti dia? Bisakah dia menyelesaikan krisis keluarga Su kita? Aku sudah paham, kita bisa masuk hari ini. Hanya karena King Ying kita berhubungan dengan Dewa Raja. Dia hanya anjing liar yang mesak dengan muka tiba. Ibu, bagaimana bisa kau berkata seperti itu tentang Kinsan? Sebenarnya hari ini aku... Hello, APA, 3 keluarga besar akan memutus rantai keuangan keluarga Su kita. Sepinana, Apa yang terjadi? cepat pulang bersamaku, keluarga Li dan Wang. Akan menghabisi keluarga Su kita. King Ying, aku masih... Kinsan, keluargaku sedang dalam masalah. Ada apa? Kita bicara lagi nanti ya. Keluarga Li. Keluarga Wang. Tampaknya pelajaran hari ini belum cukup. Apakah rencanaku harus dimajukan lagi? Lama tidak berjumpa, adik. Mantan pewaris keluarga Qin. Ternyata benar kau, Kinshan. Apa tujuanmu ke sini? Aku ingin melihat bagaimana kabarmu. Kukira dalam 7 tahun di perbatasan, kau bisa mencapai sesuatu. Ternyata hari ini kulihat. Kau tetap sampah. Kau ke sini bukan hanya untuk bicara omong kosong, kan? Tentu tidak. 7 hari lagi. Saat aku menjadi kepala keluarga Qin. Kau tidak boleh tidak hadir. Nanti, kamu tinggal minta padaku, aku akan memindahkanmu kembali dari perbatasan. Menjadi anjing penjaga keluarga Qin juga bukan masalah. Anjing penjaga itu, lebih baik kamu sendiri yang jadi. Qin Zhan, kamu berani melawanku? Kinshan, semua yang pernah kuhilang, aku akan mengambilnya kembali. Dan orang-orang 7 tahun lalu, tidak akan kulepaskan satupun. Hari ini kamu beruntung, suasana hatiku baik. Pergi sana. Mau menyelamatkan keluarga Su? Ku beritahu, keluarga Su sudah tamat. Su Qingning juga. Apa maksudmu? Keluarga Su juga ulahmu? Aku mau main sesukaku. Aku hanya ingin kamu melihat bagaimana Su Qingning dipermainkan olehku. Bajingan, kamu cari mati. Halo, Raja Dewa, tidak baik, orang dari 2 keluarga besar mau menjual Nona Su untuk melunasi utang, perlu kita turun tangan? kamu lihat saja di sana. Jangan sampai terjadi apa-apa, aku segera datang. Cepatlah. Pas Su. Uang dari pesanan sebelumnya, sudah waktunya dibayar. Ya, kalau hari ini tidak bisa dibayar, harus bayar denda 3 kali lipat, loh. Bosan. Bisa tidak kalian memberi tenggang waktu 2 hari lagi? Setelah pesanan ini selesai, aku langsung bayar. Selesai pesanan ini, ku beritahu, sekarang 3 keluarga besar sudah mengeluarkan larangan, kau pikir di Dongceng sekarang masih ada yang mau menyuntikkan dana untuk keluarga Su? Pantas keluarga Su tidak bisa dapat pinjaman. Ternyata 3 keluarga besar yang menghalangi. Tidak apa-apa, aku baru buka klub malam. Kamu bisa kerja di klub malam kami. Bekerja untuk bayar utang dengan kecantikan bos Su.
Mungkin tidak sampai setahun sudah bisa terkumpul, hahaha, aduh. Bos Qian, nanti harus pesan dulu untukku ya. Soalnya kecantikan Bos Su adalah yang terbaik di Dongcheng. Gampang, gampang. Kalian ini memanfaatkan kesulitan orang. Memanfaatkan kesulitan orang lagi bagaimana? Kuberitahu, hari ini, aku diperintahkan oleh Tuan Li dan Tuan Wang. Bayar utang atau menyerah, tapi... Kulihat king keluarga Su sekarang, mungkin 10 juta. Juga tidak punya kan? Su Qingying. Ikhlaslah ikut kami, jangan bikin susah. Kalau enggak, nanti kamu yang enggak enak. Siapa bilang keluarga Su nggak punya duit? Insan, kenapa kamu datang? Kenging. Kalau aku nggak datang, mereka bakal apa-apain kamu. Hei anak muda, kamu siapa? Jangan-jangan kamu Su Qingying? Kamu berani lancang di depan kami, selingkuhan si jalang ini? Wah, Bos Qin. Kamu aja nggak kenal dia? Siapa sih ini? Dia kan si bangsawan gagal yang diusir Qin ke perbatasan. SIP Kondang. Hahaha. Aku kasih tahu, nggak usah pedulin siapa aku. Utang keluarga Su, Kinzan yang tanggung. Hahaha. Kamu tahu dia ngutang berapa? Berapa? 10 miliar. Kamu cuma bangsawan buangan dari keluarga sendiri. Berdasarkan APA, berani janji bayaran utang keluarga Su? Hah? Begini aja deh. Nanti malam tidur, tambahin bantalmu. Tambahin beberapa, gini. Kamu, sujud ke kami berdua. 1 kali sujud, 1 juta. Oke, tapi... Dengan utang keluarga Su sekarang, kepalamu pecah pun. Kayaknya nggak cukup buat lunasin. Hahaha. Kinsan, mending kamu pergi aja. Ini urusan keluarga Su, jangan ikut campur. Kinging, urusanmu ya urusanku. Wah, mesra-mesra nih. Dengar ya, kalau nggak ada duit, cewek ini harus ikut kami. Jual diri di klub malammu. Oh iya, lupa kasih tahu. Si Tuan Li pesan. Setiap ketemu kamu, patahin kaki anjingmu. Gimana? Mau ambil untung dulu dari si brengsek ini? Bolita. Hahaha. Ayo. Aduh. Cuma segini doang mau patahin kakiku? Kamu mau apa Kinsan? Hei. Jangan gerak. Kalau kamu berani sentuh aku sedikit aja hari ini, keluarga Su jangan harap bisa pinjam duit lagi. Kebetulan, aku punya banyak duit. Yo wei. Ini aku, segera kirim 10 miliar ke keluarga Su. Hahaha, ini hal paling lucu yang kudengar tahun ini. Sebuah lelucon. Zhou ITU, raksasa jeep internasional. Kami saja harus memesan setengah tahun sebelumnya untuk bisa bertemu dengannya. Mana mungkin dia khusus datang untuk menemui sampah sepertimu? Jangan hanya karena tahu beberapa nama orang, lalu sok kenal. Bos Joe, kalau jadi datang ke keluarga Su Demi Camo. Mana barat? Barat? Aku lihat dulu. Oh, matahari terbit dari barat. Hahaha. Nah, dia datang. Tuan Qin. Bos Yo yang menguasai pasar chip. Benar-benar datang. 10 miliar yang kamu minta sudah ada di kartu. Bos Yo, bagaimana mungkin kamu membantu sampah ini? Iya Bos Yo, keluarga Su ini target bokot. 3 keluarga besar. Apa yang kulakukan? Perlu kujelaskan padamu? Tidak. Kinsan, benarkah Bos Yo kamu yang mengundang? Untuk membantu keluargaku? Kinging, aku sudah bilang. Urusanmu adalah urusanku. Bagaimana mungkin aku membiarkan keluarga Su hancur? Kalian berdua, buka lebar-lebar matamu yang seperti anjing ini. Lihat baik-baik. Uang di sini cukup untuk melunasi utang keluarga Su. Qin Zhan. Jangan pikir dengan bantuan Bos Yo, kamu bisa semena-mena. Kuberitahu, jika keluarga besar bergerak bersama, bukan hanya kamu. Keluarga Su pun sulit selamat. Ayo pergi. Berdiri. Utang kami sudah lunas. Tapi utang kalian berdua belum selesai. Qin Zhan, apa maksudmu? Maksudku kalian berdua. Utang memukul Kinging tadi belum dilunasi. Qin Zhan, ku kasih tahu, hari ini kami diutus
oleh Tuan Li dan Tuan Wang. Kamu berani sentuh aku? Ayo, coba. Aduh, Li Feng dan Wang Yi saja kuhajar. Apalagi kalian berdua yang cuma pion kecil. Kuberi kalian kesempatan, pulang dan beritahu majikanmu. Aku akan datang sendiri menemui mereka. Qin Zhan. Kau tunggu saja. 3 keluarga besar tidak akan membiarkanmu lolos. Apa katamu? Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Buat apa kalian dipertahankan? Kakak Wang, ada apa? Tidak menyangka. Qin Zhan ternyata punya hubungan dengan Yue. Sedikit kenalan. Uangnya jatuh ke 2 sampah ini. Qin Zhan si sampah ini, entah. Kena hoki apa? Ini bukan cuma mempermalukan 3 keluarga besar kita di depan umum. Tak usah takut. Hanya Yue kecil. Si sampah ini. Pikir kenal dia bisa mengubah nasib. Kak Qin ada ide? Asal orang itu turun tangan. Qin Zhan kecil itu cuma semut. Semut yang bisa diinjak-injak senaknya. Kak Qin. Yang kau maksud orang itu? Benar. Bibi Su. Kau tahu bobot orang itu. Keluarga Su. Bisa bertahan hidup atau tidak. Tergantung kesungguhanmu. Tuan Qin, semua yang kau katakan bisa kulakukan. Baik. Di hari aku jadi kepala keluarga Qin. Aku akan buat Su Qinging. Di depan seluruh Dongsheng, jadi bahan tertawaan. Dan Henan. Qin Zhan, gimana caranya kau bisa mengundang si Yoyo? Itu, Aku punya trik rahasia. Oke, aku segera datang ambil. ada apa? Kejutan yang kusiapkan untukmu sudah datang. Tunggu di sini. Aku pergi sebentar. Oke. Tuan Qin, silakan masak. Ibu, kenapa kau bawa bajingan ini ke sini? Dialah yang membuat Qin Zhan pergi ke perbatasan. Diam, begini caramu bicara ke Tuan Qin? Kalau bukan karena Tuan Qin, keluarga Su sudah hancur. Ibu, apa yang kau bicarakan? Ini jelas Qin Zhan yang mengundang si Yoyo. Tanpa dia, bagaimana kita bisa melunasi utang 1 miliar? Kenapa kau masih membela si sampah itu? Kalau bukan karena koneksi Tuan Qin, maukah si Yoyo membantu kita? Tidak. Aku tidak percaya. Qin Zhan bukan orang seperti itu. Kenapa aku punya anak bodoh sepertimu? Bibi Su, jangan marah. Nona Su masih hijau. Wajar kalau tertipu. Tidak, apakah Qin Zhan benar-benar hanya orang yang suka omong besar? Aku tidak percaya. Nona Su, dengan kemampuan keluarga Qin kami, 10 miliar saja bukan masalah, bahkan membuat keluarga Su menjadi keluarga keempat terkuat juga bukan masalah. Asalkan kamu menuruti satu permintaanku. Qin Zhan. Kenapa kamu di sini? Aku tentu datang untuk membantu keluarga Su. Kenging. Apa yang kamu katakan pada Kinging? Kenapa dia bisa berubah seperti sekarang? Apa yang bisa kukatakan? Aku hanya ingin mengundang Nona Su untuk menari di hari aku menjadi kepala keluarga Qin. Ah, Terry striptease. apa katamu? Kamu ingin membuat putri keluarga Su menari striptis di depan orang-orang Dongsheng? Kamu sudah menghinanya. Aku memang ingin menghinanya. Aku ingin orang-orang Dongsheng melihat wanita yang kamu suka, Qin Zhan. Sebenarnya seperti apa? Kinging, kenapa kamu setuju dengannya? Aku bisa membantumu. Dengan sampah sepertimu? Kalau bukan karena Tuan Qin, Yo bisa membawa 10 miliar untuk membantu keluarga Su. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Bibi Su, kamu pasti salah paham. Yo Wei adalah... Sudah cukup, Qin Zhan. Pergilah. Tuan Qin, aku setuju dengan permintaanmu. Hanya berharap setelah ini, kamu melepaskan keluarga Su dan membiarkan Qin Zhan pergi. Baik, tidak masalah. Adik tersayang, saat itu, kamu harus datang. Bagaimanapun, ini adalah wanitamu, aku tidak bisa menikmati sendiri. Hahaha. Qingying. Kenapa kamu setuju dengannya? Padahal urusan keluarga Su ini. Aku bisa membantumu. Dia akan melepaskan Yao Xiang di upacara penerusannya. Dia adalah orang kepercayaan utama dewa, mengelola kekayaan perbatasan. Hanya dengan ini, aku bisa menyelamatkan keluarga Su dan kamu. Begitu rupanya. Tapi percayalah padaku. Apa yang bisa dilakukan Xiao Tian? Aku juga bisa. Kamu pikir, seorang sampah yang diusir dari keluarga Qin,
Seorang prajurit perbatasan berani menyamakan diri dengan orang besar seperti ini? Kamu pikir kamu siapa? Karena aku adalah Raja Dewa Perbatasan. Haha, masih bermimpi indah ya? Kalau kamu benar-benar Raja Dewa Perbatasan, bagaimana mungkin 3 keluarga besar berani memperlakukan keluarga Su seperti ini? Cukup. Kinsan, pergilah. Maaf, ini salahku. Jangan cari aku lagi. Jangan datang mencariku lagi. Xiao Tian, berani sekali kau. Berani melakukan hal-hal ini di belakangku? Lihat, apa yang terjadi dengan Xiao Tian? Dia tahu betul. Su Qingqing adalah wanitaku. Mengapa dia masih berani membawa 3 keluarga besar melawan keluarga Su? Apakah dia tidak ingin lagi menjadi pemimpin Tianbao Pavilion? Tenang, Yang Mulia. Mungkin Xiao Tian. Terdepu oleh Qin Shan. Aku tidak peduli. Suruh Xiao Tian segera datang menghadap. Baik, hamba segera melaksanakan. Qin Shan. Kau berani menyentuh wanitaku? Aku akan membuatmu menanggung konsekuensi berdarah. Yang Mulia, ada apa gerangan memanggil hamba? Xiao Tian, kau sangat berani. Berani membantu 3 keluarga besar melawan Yang Mulia? Apakah kau belum merasakan penderitaan akhir-akhir ini? Berani bersikap begitu sombong. Yang Mulia, ampunilah. Aku tidak tahu Yang Mulia sudah meninggalkan keluarga Qin. Aku juga tidak tahu putri keluarga Su adalah wanitamu. Kalau tahu, 10 nyali pun tidak akan berani menyentuh keluarga Su. Kurasa nyalimu cukup besar. Xiao Tian, kurasa posisimu sebagai pemimpin Tianbao Pavilion tidak perlu dipertahankan. Pensiun saja di 3 keluarga besar. Dan jangan pernah lagi mengatakan kau adalah anggota pasukan Shenyu. Mengerti? Aku salah, beri aku kesempatan. Akan segera menghabisi 3 keluarga besar, Yang Mulia. Kurasa Xiao Tian hanya sesaat tidak waras. Bagaimana kalau memberinya 1 kesempatan lagi? Baik, akan kuberi 1 kesempatan lagi. Jika gagal lagi, jangan salahkan aku. Baik, Yang Mulia. Hamba akan patuh pada perintahmu. Akan segera menghapus 3 keluarga besar dari Dongsheng City. Tidak perlu. Lakukan seperti yang kukatakan. Kupikir aku salah lihat. Bukankah ini putri keluarga Su? Kenapa di sini? Oh, keluarga Su bangkrut ya? Kamu jadi jaminan utang kan? Hah? Bukannya kamu dekat dengan Raja Dewa? Kamu menyuruh si sampah Kinsan mengusir kami berdua. Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Sudah berani berbuat, takut dikatakan? Ha, kak? Kalau tidak begitu, tersenyumlah untuk Tuan. Barangkali Tuan akan melunasi semua utang keluarga Su. Aduh, Qingqing, apa yang kamu lakukan? Ini Tuan Li, cepat minta maaf pada Tuan Li. Ibu, dia memperlakukanku seperti ini. Kenapa aku harus minta maaf? tidak apa. Gadis kecil ini cukup berani, nanti saja. Aku akan membuatmu tidak berani lagi. Tuan Li. Lepaskan dia. Kinsan, kamu datang. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, nanti mereka akan. Su Qingqing adalah wanitaku. Siapa yang berani menyentuh rambutnya, aku akan membuatnya membayar dengan darah. Qingqing, hari ini aku datang untuk membawamu pergi. Qin John, hari ini aku akan memberitahumu. Qingqing tidak akan pergi denganmu. HMPH. Kinsan, datang tepat waktu. Sebentar lagi kamu akan melihat wajah Su Qingqing. Seperti apa Qingqing? Bukan urusanmu untuk menilai. Kinsan, berani-beraninya kamu memukulku. Tahukah kamu siapa aku? Qin John. Apa yang kamu lakukan? Ini Tuan Li. Kinsan, cepat pergi, jangan pedulikan aku. Qingqing, tenang saja, 2 sampah ini tidak kuhiraukan. Kinsan, maukah kamu melihat? Apa ini benar-benar mau pergi denganmu? Qin John, lihatlah. Kalau belum jelas, nanti akan kutunjukkan lagi, Su Qingqing. Bagaimana dia akan hancur reputasinya. Hari ini aku tidak hanya akan membawa Qingqing pergi. Aku juga akan menghancurkan 3 keluarga besar kalian. Qingqing, aku sudah tahu segalanya di sini. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Dasar bodoh, seharusnya kamu tidak datang. Qin John Gagel, Nisai 7 tahun yang lalu. Kami membunuh beberapa tuan. Jika kau tidak ingin dia mati, dengarkan aku. Qin John,
Anda adalah sampah yang diusir dari rumah Qin. Beraninya kita menghancurkan 3 keluarga besar. Anda tidak buang air kecil untuk melihat apa yang Anda lakukan. Mereka memiliki hutang kepada 3 keluarga kami. Ada puluhan miliar perusahaan dan properti. Kamu Qinzhan. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, itu hanya bisa. Su Qingying datang untuk melunasi hutang. Qingying tidak terburu-buru. Jangan salahkan aku karena tidak mengenali putrimu. Tidak. Qingying, yakinlah. Aku tidak akan. Aku akan mengeluarkannya saat aku ingin bertunangan. Tapi hari ini harus mengeluarkannya. Kalian lihat. Ini cukup untuk melunasi hutang keluarga Su. Ah, ini adalah Qinzhan, kau gila. Ambil plastik yang rusak untuk menipu. Ini adalah Feng Mingyu yang dikenakan oleh Yang Guifei di dinasti Tang. Bernilai puluhan miliar. Feng Mingyu, tapi harta perbatasan adalah Dewa Raja. Hadiah untuk orang yang Anda cintai adalah apa yang bisa Anda lakukan. Saya pikir Anda tidak ingin hidup. Ini adalah apa yang saya persiapkan untuk Qingying. Hadiah pernikahan. Qinzhan, apa kau pernah melihat dewa-dewa? Tuan Dewa untuk sementara waktu. Orang merah di sekitar Saotian. Datang dan beri aku selamat, atau aku akan memperkenalkannya padamu. Mungkin sekitar Lord Saotian. Masih kekurangan anjing yang bisa menjilat sepatunya hahaha. Bukankah itu hanya menjilati anjing hahaha? Qinzhan hari ini 3 keluarga besar. Mereka memiliki dewa. Soalnya, soal seperti istilahnya, batu. Kau bukan lawan mereka, ayo pergi. Yakinlah. Saotian, dalam 5 menit. Muncul di depan saya. Bagaimana dengan Qinzhan? Harta karun perbatasan palsu tidak menghormati tingkat tinggi perbatasan. Kau benar-benar tidak ingin hidup lagi, Qinzhan. Awalnya, aku masih ingin mempertimbangkan ikatan darah kita. Memberimu kesempatan hidup, tapi sekarang ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Qinzhan, cepat pergi. Aku yang akan menahan mereka. Qingying, kamu cukup nonton saja di samping. Tuan Zhaotian telah tiba. Tuan Zhaotian sekarang ada di luar pintu, sebentar lagi. Kau benar-benar sampah, sungguh akan jadi sampah. Ah kakak, bagaimana bisa kau membandingkan sampah dengan anjing? Bukankah itu menghina anjing? Di perbatasan, paling banter dia cuma penjilat sepatu. Penjilat hahaha, penjilat. Saotian sebentar lagi datang cari siapa? Kalian akan segera tahu. Memang sampah, suka berhayal. Qinzhan, Tuan Zhaotian sangat berkuasa. Jika dia tahu kau memakai nama Raja Dewa tanpa izin. Perempuan jalang. Aku memanggilmu untuk menari striptis. Malam membela anjing sampah ini. Cepat ke sini. Su Qingying. Wajahmu benar-benar wajah pelacur. Kebetulan. Tuan Zhaotian segera tiba. Menarilah untuknya. Sakit. Berani kau sentuh aku? Tidak hanya menyentuh, aku akan menamparmu. Tamparan ini untuk diriku sendiri. Tamparan ini untuk Qingying. Tamparan ini untuk keluarga Qin. Cepat cari Tuan Zhaotian. Kau tunggu saja. Qinzhan, Tuan Zhaotian ada di sini, cepat berlutut minta maaf. Apa? Kalian ingin aku bertindak lagi? Kau, Qinzhan. Kau terlalu berani. Tuan Zhaotian ada di sini. Cepat mengaku. Berhenti. Aku tidak izinkan kalian menyentuh Qinzhan. Perempuan jalang, hari ini aku akan membuatmu mati bersama sampah ini. Kurang ajar. Nona Su, sesuai perintah Raja Dewa. Hutang keluarga Su sudah lunas semua. Zhaotian, kau gila ya? Kau melunasi hutang keluarga perempuan jalang itu? Di pihak mana kau? Mengena Ratu. Sayalan. Bukan bangga, tolongin aku bang. Zhaotian. Apa Zhaotian datang ke keluarga Qin kali ini? Atas perintah Raja Dewa? Untuk menyelamatkan Qingying dan keluarga Su? Sepertinya rumor itu benar. Su Qingying benar-benar. Bermain api dengan Raja Dewa, tidak mungkin. 3 hari lagi, kau selamatkan keluarga Su, identitasku.
Katakan saja atas perintah Raja Dewa, untuk menyelamatkan keluarga Su. Baik. Zhao Tian, APA kau Hila? Kau dan keluarga Qin kan ada kerjasama. Kau pantas kerjasama denganku? Mulai sekarang. Keluarga Qin tidak ada hubungan sama sekali. Ratu, mohon terima kontrak ini. Ini adalah kontrak kerja sama pribadi dengan keluarga Su. Ini. Aku bukan ratu. Kontrak ini tidak bisa aku terima. King, terimalah. Meski kau tidak butuh, keluarga Su mungkin butuh. Iya, nak, ini kesempatan emas. Tuan Zhao Tian, sampaikan pada Raja Dewa. Rasa suka ini tidak bisa kuterima, tapi kebaikan ini ingin catat. Suatu hari nanti, pasti akan kubalas. King, aku memang tidak salah menilaimu. Wanita terbaik di dunia. Ratu sebenarnya tidak perlu, karena bagus sekali, kalian bajingan-bajingan, bersekutu melawanku. Qin Shan, kau sampah yang beruntung. Tunggu saja, setelah aku jadi kepala keluarga, kita main pelan-pelan. Qin Shan, urusan kita belum selesai, kau tua bangka. Jangan kira panggil tuan, lalu merasa penting. Ini mana? Ini wilayah keluarga Qin, benar. Zhao Tian ku beritahu kau. Kalau kami terdesak, lebih baik kita hancur bersama. Dan kau Qin Shan. Su Qingying sekarang dijaga pengawal Raja Dewa. Kau Kuma sampai Castle. Anjing di pasukan Raja Dewa, dengan kekuatan 3 keluarga besar. Lambat laun akan kubunuh kau. Sepertinya kalian sudah tidak punya kesempatan lagi. Ngomong-ngomong, tadi kalian meremehkan Feng Mingcai. Berani-beraninya kalian menodai harta karun perbatasan. Kalian cari mati? Plastik murahan ini yang dia bawa. Mana mungkin harta karun perbatasan, buta kau. Berani menghina harta karun Raja Dewa, dasar orang tua brengsek. Kau sengaja melindungi mereka berdua. Baiklah. Hari ini akan kusingkang kalian semua untuk makanan anjing. Mana mereka? Prajurit mati keluarga Qin? Maksudmu? Mereka? Sebelum aku masuk, sudah kukirim ke neraka. Qin Shan. Apa maumu? Sujud. Minta maaf pada Qingying. Kau gila ya? Menyuruhku minta maaf pada perempuan jalang ini? Master Hill. Zhao Tian. Haha, ITU. Kak Qin, Kak Su. Aku ini bajingan. Nyulatku kotor. Aku bersalah, lepaskan aku. Kau benar-benar binatang yang pandai tunduk dan bangkit. Haha, ya, aku pergi. Baik, aku segera pergi. Wang He. Aku segera pergi. Kau, kembali sini. Qin Shan. Kali ini, aku hanya mengambil sedikit bunga. Tunggu sampai kutemukan majikan di belakangmu, hutang 7 tahun lalu. Akan kita selesaikan bersama. Qingying, ayo pergi. Lisa, mulai sekarang aku mengizinkanmu melakukan hal berbahaya seperti ini. Bodoh, demi dirimu, biar ku jalani neraka pun. Aku rela. Kau sudah sampai Dongsheng? Baik, aku jemput sekarang. Ada apa? Sepupuku baru pulang. Dasar anak ini tidak memberitahuku. Sebenarnya, aku segera menjemputnya. Karena krisis keluarga Su sudah teratasi. Saatnya melamar Qingying. Ini aku yang lihat duluan. Lepaskan. Bunga ini jelas-jelas ada di situ. Kenapa kau bilang? Kau yang lihat duluan? Kok kau tidak punya sifat jantan sedikit pun? Ini untuk kakakku. Tidak bisakah kau mengalah? Kebetulan, ini juga untuk temanku. Jangan bertengkar. Pertengkaran kecil antara pacar. Itu wajar. Siapa bilang kami pacaran? Aku buru-buru. Kalau suka, besok kukirim 1 truk untukmu. Ayo pergi. Aneh sekali. Kak, bunga ini untukmu. Semoga kau secantik bunga selamanya. Gadis kecil, mulutmu masih manis ya. Tapi bunganya memang cantik banget. Pasti dong, bunga ini aku ambil dari orang pelit yang aku rebut paksa. Pelit banget sih. Aku tadi ke toko bunga, isinya penuh bunga. Dia malah ngotot mau ambil yang ini. Kalau ketemu lagi, aku bakal habisi dia. Qingying, aku beli bunga buat kamu. Kamu suka nggak? Kamu. Kak, dia tuh cowok yang tadi berebut bunga sama aku. Dia calon kakak iparmu yang beneran, loh.
Kak, kamu nggak bilang-bilang. Tadi kan mau ngajarin dia. Ayo sana. Aku di sini, beraninya kamu ganggu dia. Dia nggak bakal berani sentuh kamu. Aku nggak bilang gitu. Jangan asal nuduh. Dari kecil kamu suka sok jagoan. Kinsan, jangan dipikirin tingkahnya. Dia kan adik iparku nanti. Aku belum setuju. Aku belum mau kasih kakakku nikah sama kamu. Kalau berani sekidi ke kakakku, aku yang pertama talent kamu. Yisin, lama di pesawat, pasti lapar ya? Cepetan makan. Kak, aku nggak sungkan ya. Halo? Oke, aku segera ke sana. Ada apa? Ada urusan kantor yang harus diselesaikan. Kalian berdua makan dulu. Sekalian akurkan dulu masalah kecil kemarin. Aku pergi dulu. Aku. Loh, ini bukan Yisin ya? Kamu juga makan di sini? Gimana kalau minum-minum di meja kami? Bapak Wu, nggak usah. Aku lagi enak makan sama teman. Kita kan kenal dekat, nggak usah sungkan. Bapak Wu, aku nggak mau. Gak dengar ya? Yisin bilang. Gak mau makan sama kamu. Tuli atau? Ada masalah apa sih? Kamu siapa sih? Restoran mewah begini kok bisa masuk sampah kayak kamu? Bapak Wu, ini temanku. Hormati dong. Kalau aku nggak hormatin, emang kenapa? Huang Yi Aksayan, jangan sok polos di depan gue. Kamu kan cuma wanita jalan yang bisa dibayar. Jangan lupa, sekolahmu sekarang dibiayai keluarga kami. Kalau mau lulus dengan baik, minum arak ini sampai habis. Arak ini tidak akan kuminum, kuliah ini tidak akan kulanjutkan. Chinjon, kita pergi. Aku tidak bawa uang. Bagaimana kalau kamu yang bayar? Aku juga tidak bawa. Orang miskin. Jangan-jangan kamu tidak bisa bayar makanannya? Wu Shao, Engin APA yang membawa Anda ke sini, kehormatan bagi toko kami. Sungguh kehormatan bagi toko ini. Bagaimana kalau hamba mentraktir Anda makan? 2 anjing kampung ini tidak bayar. Berapa harganya? Aku akan kirim orang untuk membayarnya. Meja Anda, 1 juta. Toko kami tidak menerima utang. Masakan segini harganya 1 juta? Kamu mau menipu orang ya? Aku bicara tentang Yisin. Pria yang kamu dekati ini, jangan-jangan pengemis? Lihatlah penampilannya yang kumuh, seperti anjing liar yang keluar dari tumpukan sampah. Perani Mengkina Wu Shao, hari ini tanpa 1 juta. Kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kalian ini memeras. Memeras lagi kenapa? Huang Yi Aksayan. Kalau tidak bisa bayar, aku bisa bantu. Kalian asal makan ini, uangnya aku yang bayar. Bukannya kalian anjing liar yang tidak tahu dunia? Suka makan sambil merangkak di tanah? Lebih baik kamu sendiri yang makan. Anjing liar ini berani memberiku makan seperti ini. Makanan enak seperti ini hanya cocok untukmu. Hari ini tidak selesai, tanpa 10 juta. Tinggalkan satu tanganmu. Kakak kepar. Bagaimana kalau aku telepon kakakku untuk datang? Tidak perlu. Ini sedang sibuk dengan urusan perusahaan. Aku yang urus. Hei, datang dalam 1 menit. Jangan lupa bawa uang. Pengemis bau. Bisa panggil siapa lagi? Aku masih bisa kasih kesempatan. Sekarang berlutut. Minta maaf ke Yisin, atau jangan salahkan aku. Chin, aku tunggu di sini. Aku lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kenapa juga kekain pesukit Raja Dua Detang? Jangan-jangan. Tahu aku di kota Dongsheng, mau kerja sama. Tuan Zhang, salam. Aku Wu Hai dari grup Wushang. Tuan Qin, barang yang Anda minta sudah siap. Ini tidak seperti pemuda gagal yang diceritakan. Kamu tanda tangani ini. Lalu kamu bisa pergi. Bagaimana jika tidak? Kamu pikir kamu masih punya pilihan? Baik. Aku tanda tangani. Bagaimana? Sekarang kamu pikir, aku masih bisa bersikap kasar padamu? Kinsan, aku masih meremehkan sampah sepertimu. Nanti, kita main pelan-pelan. Masalah uang makan sudah selesai. Tapi urusan Yisin belum selesai. Qin, aku ingin pergi dari sini. Kamu pikir bisa menghentikanku?
Kamu bisa coba. Kalian mau apa? Kin, kamu mau apa? Bicara baik-baik, jangan sembarangan. Aku tidak mau apa-apa, tadi kamu kan. Mau Yisin temanimu minum. Ayo Yisin, temani dia minum. Wu, kamu kan suka minum. Aku akan membuatmu puas. Huang Yi Xayan, Hemo. Yisin, kamu terlalu lembut untuk orang seperti ini. Harusnya seperti ini. Ah, Dengan begitu, dia tidak akan mengancam wanita lagi. Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Ayo pergi, restoran ini jangan datang lagi, tidak suka. Anjing liar. Kamu berani melakukanku, tunggu saja. Aku akan balas dendam, Xiao Tian. Benar-benar memutus dana 3 keluarga besar. Dia gila ya? Aku heran. Insan ini sebenarnya dengan Xiao Tian. Memberi racun apa? Semua datang melawan kita. Aku tidak terima, HMPH. Kamu waktu itu bisa sabar ya. Lari lebih cepat dari kelinci. Ayah. Insan, kamu sudah kembali. Bagaimana dengan gadis kecil itu? Hubungannya bagaimana? Lumayan, tadi kenapa perginya buru-buru? Akhir-akhir ini ada urusan yang membuatku pusing. Apa? 3 keluarga besar kan sudah diam. Bukan urusan 3 keluarga besar. Ada grup apa? Grup Hitam Naga. Mereka akhir-akhir ini sangat kuat, hampir menguasai seluruh pasar di kota Dongsheng. Nggak bisa ngobrol lama, ada urusan kantor. Aku duluan ya. Grup Hitam Naga. Yang Mulia Raja Dewa, grup Hitam Naga dari luar negeri. Hari ini datang ke kota Dongsheng, ingin menghadap Yang Mulia. Geng Hitam Naga, apa ada hubungannya dengan King Ying yang bersaing? Dengan grup Hitam Naga? Suruh mereka tunggu, aku akan segera ke sana. Yisin, kok kamu di sini? Dia bisa datang ke sini, tentu saja karena aku yang mengundangnya. Ini kan tempat ketua geng hitam, naga menjamu Raja Dewa. Dasar sampah, kamu pikir pantas datang ke sini? Kilei sendiri yang mengundangku, menurutmu aku. Pantas atau tidak? Ketua Ki mau mengundang sampah sepertimu? Kamu pikir kamu siapa? Ha! Tapi aku memang tahu siapa kamu. Kamu cuma anak buangan keluarga Qin yang dikirim ke perbatasan, bukan? Sok-sokan merasa jadi Raja Dewa. Wuhai, pelajaran terakhir belum cukup ya? Kali ini. Bagian tubuh mana yang mau kau rusakkan? Keluarga Qin. Kebetulan, urusan sampahmu dulu. Hari ini kita selesaikan. Kakak ipar, cepat pergi. Wuhai sudah berhubungan dengan geng Hitam Naga. Itu geng terbesar di luar negeri. Kamu bukan lawannya. Kalau Kilei tidak punya niat baik, nggak usah ketemu. Yisin, kita pergi. Aku tidak bisa pergi. Isen, kenapa baru datang? Cepat masuk. Ketua Ki sudah tidak sabar. Yisin, apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Perempuan jalang ini malam ini akan jadi mainan Ketua Ki, hahaha. Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan, aku yang akan membantumu. Kamu siapa? Ketua Ki itu. Pemimpin geng terbesar di luar negeri. Mana bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu? Cepat menghilang dari hadapanku, kalau tidak, aku get kamu rangkap failure dari pintu ani. Ibuku sakit parah. Sangat butuh transplantasi ginjal, hanya geng Hitam Naga yang punya sumber daya. Keluarga kami sekarang sudah terlilit hutang. Aku tidak punya pilihan lain. Hei Huang Yi Xayan. Kenapa Ketua Ki tertarik pada perempuan jalang sepertimu? TAPI. Setelah dia bosan bermain denganmu. Aku akan menjualmu ke Afrika. Menjadi bus umum yang dibuang oleh ribuan orang. Bukankah itu indah? Wuhai, seharusnya aku sudah mengantarmu bertemu nenek buyutmu. Kau memukulku lagi, dasar. Ayo, habisi dia. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana bisa Kilei memelihara kalian? Sekumpulan sampah yang tidak berguna ini? Kau tunggu saja, berani memukul anggota geng naga hitam. Aku akan membuatmu mati tanpa mayat utuh. Pergi. Wuhai. Bukankah sudah waktunya kita menghitung hutang? Aku bertahu kau, ini adalah geng naga hitam. Jika kau berani melakukan sesuatu padaku, kau juga jangan berharap bisa pergi dari sini. Kakak ipar, cepat kembali ke perbatasan. Sekarang kau sudah bermusuhan dengan geng Naga Hitam. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi jika kau kembali ke perbatasan. Dengan perlindungan dewa, mereka tidak akan berani melakukan apa-apa padamu. Yisin, tenang. Mereka berani mengganggu adik iparku. Aku berani memotong pinggang mereka.
Antak APA capital in siapa ini? Dia sudah pergi sunting gang nakahadam. Dia sudah seperti mayat, cepat tinggalkan dia. Jangan biarkan dia menempel pada kita lagi. Ayah, dia adalah kakak iparku. Bagaimana bisa tidak peduli? Kinzhan, cepat pergi. Aku akan memohon kepada Ketua Chi. Dia mungkin akan memberi maaf. Sekarang baru tahu takut? Kinzhan, aku tidak hanya akan membuatmu mati. Keluarga Su dan Huang, kalian semua akan mati. Kau terlalu banyak bicara. Lebih baik pergi bicara dengan Buddha. Berhenti. Siapa yang berani berbuat owner di wilayahku? Ketua Qi, inilah sampah itu. Dia tidak hanya menghina geng naga hitam, tapi juga mengatakan kau adalah sampah. Jangan biarkan dia pergi. Qin Zhan, jangan kira karena kau dari keluarga Qin kau bisa menghina geng naga hitam, apalagi. Sekarang kau hanya sampah yang dibuang ke perbatasan. Ketua Chi, Kimahan, maafkan Xinjiang. Jangan dengarkan Wu Hai yang mencoba memecah belah. Diam. Kapan kau berhak bicara? Satu kata lagi. Aku akan membuat keluarga Huangmu juga. Ya. Ketua Chi benar. Yisin, cepat minta maaf pada Ketua Qi. Atas nama keluarga Qin, aku kasih kamu kesempatan. Sujud, ketuk kepala 3 kali untuk minta maaf. Aku akan pertimbangkan melepaskanmu dengan selamat. Gile ya? Sekarang aku merasa geng hitam naga ini tidak perlu ada lagi. Hahaha, bubarkan geng hitam nagaku? Kinzhan, dengan kemampuanmu? Bocah buangan dari desa Qin, berani-beraninya ngomong gitu. Punya kemampuan apa? Kinzhan, aku bicara padamu. Sampai sekarang masih keras kepala, aku sudah tidak sabar. Melihatmu seperti anjing liar, berlutut memohon ampun pada kami. Guk. Aduh Tuan tolong ampuni aku. Kakak ipar, jangan sok jagoan. Cepat, minta maaf pada Ketua Qi. Yisin tenang, kekuatan kakak iparmu sangat besar. Halo, Lei Shen ya? Segera usir geng hitam naga dari kota Dongseng. Wah, benar-benar menganggap diri sebagai Raja Dewa. Bisa memerintah Tuan Lei Shen? Kamu tidak jadi aktor sayang sekali, Raja Dewa yang perkasa. Mana mungkin siram pikandang? Bahkan berani menantang, hari ini kami akan membersihkan pengkhianat untuk Raja Dewa. Kamu pikir, geng hitam naga kecil ini bisa mengalahkanku? Kakak ipar cepat pergi, aku akan halau mereka. Aku tidak mau kakakku jadi janda. Kamu gila. Minggir, atau kamu akan mati. Dasar jalang, di depan Ketua Qi. Masih berani menggoda pria lain, hari ini aku akan menghajarmu. Berhenti. Berani memukul adik iparku? Berani-beraninya cari mati. Berani memukul orangku? Xinjiang, kamu cari mati. Hello, Tuan Lei Shen, APA. Raja Dewa marah, aku bahkan belum ketemu Raja Dewa. Apa kesalahanku padanya? Dia memerintahkan geng hitam naga dicabut dari kota Dongseng. Tidak bersalah. Menurutku, kamu hampir saja menggantikan Raja Dewa. Segera keluar dari kota Dongseng. Atau kamu akan tinggal di sini selamanya. Apa yang terjadi? Hancurkan mereka semua. Diam kau, Ketua Qi, kenapa kamu juga memukulku? Benar. Bagaimana bisa bersikap tidak sopan pada Tuan Kinzhan? Tuan Qin, sebelumnya aku buta. Banyak kesalahan pada Tuan Qin. Mohon Tuan Qin, ampuni geng hitam naga kami. Sebelumnya kalian bilang akan membantu Raja Dewa membersihkan pengkhianat. Sekarang kenapa tidak berani melawanku? Si Ketua Qi itu. Dia cuma sampah. Buat apa kita sujud sama dia? Dasar Pejenggan. Gua kok sampai terima sampah kayak lu? Lu tau nggak? Hanya karena lu bikin geng naga hitam gua jadi terancam? Ayo sini orang. Seret dia pergi. Anda ini bukannya mau ketemu gua? Makanya gua dateng. Saya Palu. Gile, berani banget lu ya. Bermain-main dengan adik ipar gua. Ini semua salah paham. Masa gua berani berpikir jahat ke Nona Huang? Nona Huang, tolong maafin gua, kasianin nyawa anjing gua ini. Anggap aja gua ini kentut, dibuang saja, oke? Ketua Qi, kalau urusan ibu gua gimana? Nggak masalah kan? Gua yang tanggung. Nona Su ini dari keluarga Su. Itu cewek gua. Gua dengar lu lagi di pasar. Rebut jatah sama dia. Oh, gua ngerti. Kami langsung minggat dari pasar Dongseng, nggak balik lagi.
Cuma segitu aja? Oh, gua tahu. Kami akan transfer semua saham ke nama keluarga Su. Pergi. Terima kasih. Kakak ipar, gimana caranya lu bikin si ketua geng naga hitam itu? Jadi begitu rendahan? Lu hebat banget. Bukannya udah gua bilang? Energi kakak ipar lu ini gede. Kakak gua punya suami kayak lu, benar-benar beruntung. Tuan Muda, Yurik, orang dari 3 keluarga besar mau bawa Nyonya Su pergi. Wang He, lu mau apa sebenarnya? Mau apa? Lu yang ngancurin kita. Kira gua mau apa? Kalau lu berani macam-macam, Kinsan gak bakal ngasih ampun lu. Dasar lacur. Masih mikirin si sampah itu? Dia dah bermasalah sama gang naga hitam. Sekarang mungkin Odar Dyson Kang. Dibuang ke selokan yang bau. Masa sih? Kinsan nggak mungkin. Jangan buru-buru, nanti gua anterin lu ketemu dia. Berhenti semua. Kinsan, lu baik-baik aja? Gua kira lu. Jangan dengerin omongan mereka. Mana mungkin gua kenapa-napa. Kalian orang 3 keluarga besar, berani banget ya. Berani-berani macam-macam sama King Ying. Kayaknya kalian udah mau mati aja. Tampaknya geng naga hitam gagal menahanmu. Bagus, aku bisa membalas dendam sendiri. Tuan, Chinjon Sekereng ada di keluarga Su. Kalian bisa datang sekarang, hari ini bahkan. Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Atas perintah Tuan Raja Dewa, tangkap pengkhianat yang bekerja sama dengan suku terlarang. Chinjon. Hubungan Kinsan dan Saulin sangat baik. Dia tak mungkin pengkhianat perbatasan. Kinsan, kali ini ada perintah tertulis dari Tuan Raja Dewa. Aku ingin lihat bagaimana kau melarikan diri. Aku bilang, Tuan Sautian, tak mungkin membantumu, sampah. Ternyata kau memalsukan identitas Raja Dewa. Para tuan, cepat tangkap sampah ini. Penjahat Chinjon, berani beraninya kau melawan pasukan Penggul II. Kalian sangat berani. Tahukah kalian siapa aku? Sampai sekarang kau masih keras kepala. Jika kau menyerah dengan baik, potong kedua tanganmu sendiri. Aku bisa memohon ampun kepada Tuan Raja Dewa, agar dia memberi keringanan, membiarkanmu hidup seperti anjing. Kinsan, bagaimana kalau aku memohon kepada Tuan Raja Dewa? Memintakan ampun? Paling-paling aku menikah dengannya untuk menyelamatkan nyawamu. Tuan Raja Dewa mau menerimamu? Bagaimana mungkin? Di mata Tuan Raja Dewa, kau hanya mainan. Lin 11-11, tutup mulut kotormu. Chinjon, berani beraninya kau menggana aku. Aku akan melaporkan kepada Tuan Dua, memotongnya jadi petangan Kessel untuk makanan anjing. Tak perlu kau pergi, aku akan pergi sendiri. Siapa yang berani memalsukan identitas Raja Dewa? Chinjon, lihat Tuan Raja Dewa, Sipat berlutut. Raja Dewa palsu seperti kau, pantas aku berlutut? Penjahat insan, kau memalsukan identitasku. Berbuat jahat, bekerja sama dengan penjahat, dan menghinaku. Kau pikir hidupmu terlalu panjang? Tuan Raja Dewa, orang ini terlalu sombong. Menurutku, hancurkan lututnya, buat dia lebih patuh. Ayo orang, patahkan kakinya. Tuan Raja Dewa, Kinsan, dia hanya emosi sesaat, dia tidak bermaksud. Tolong maafkan dia. Bisa saja. Asal kau mau tidur denganku. Ini, Dasar perempuan murahan. Tuan Raja Dewa mau menerimamu. Itu adalah keberuntunganmu. Cepat berlutut. Tak perlu pedulikan dia. Raja Dewa palsu, berani memasukkan identitasku. Berbuat jahat. Kau pikir hidupmu terlalu panjang. Tuan Raja Dewa, menurutku sampah ini ingin mati. Baiklah Kinsan, hari ini aku akan mengantarmu. Tuan Raja Dewa, tolong maafkan dia. Sekarang baru minta ampun? Sudah terlambat. Bukan hanya sampah ini yang akan mati. Setelah malam ini, keluarga Su juga akan lenyap. Kau bilang kau adalah Raja Dewa, ya? Dan kalian berdua adalah pasukan Raja Dewa. Kalau begitu, benda ini, apakah kalian mengenalinya? Ini. Apa? Keluargamu tidak mengenalinya? Sang Raja Dewa yang agung. Ternyata bahkan tidak mengenali token naga dan Phoenix. Atau kau mengenalinya, tapi tidak berani mengaku? Kau benar-benar Chinjon. Sudah diambang kematian masih saja berulah, bawa token palsu. Siapa yang kau coba tipu? Kau berani memukulku? Dulu kukira kau adalah penyelamat hidupku. Sering ku menerima perlakuanmu. Kau pikir Kinsan ini benar-benar takut padamu? Ini adalah token naga dan Phoenix. Begitu token ini keluar, semua dewa harus mundur. Saat kalian pasukan Raja Dewa masuk camp, komandan tidak mengajarkan kalian? Bagus. Mencari-cari tak ketemu. Tiba-tiba dapat dengan mudah. Token yang kucari berhari-hari. Ternyata dicuri oleh anak kecil sepertimu. Sudah kuduga. Kukira selama 7 tahun di perbatasan ini, kau ada kemajuan. Ternyata malah belajar mencuri. Kakak Kin, adikmu di luar sana. Banyak belajar keterampilan, ya? Kau harus hati-hati. Jangan sampai suatu hari rumahmu dicuri oleh adikmu sendiri. Adik apa? Anak haram saja. Termasuk dalam keluarga Kin. Sampah tetap sampah. Tidak bisa diandalkan. Dulu pakai barang palsu sok jagoan. Sekarang sudah pintar, mencuri token lalu pura-pura jadi Raja Dewa. Oja. Anak haram.
Ibunya mencuri suami orang, anaknya. Ya mencuri token lah. Wang He, lebih baik kau berdoa hari ini. Kalau tidak, kau pasti akan keluar terbujur kaku. Kalian juga. Wah, sombong sekali. Pegang token lalu merasa itu milikmu sendiri? Pasukan Dewa. Cepat tangkap pencuri ini. Saya. Tuan Qin, lebih baik menyerah saja. Ya, Kinsan, menyerahlah. Agar tidak perlu menderita. Kalau tidak, sekali tembak ini, kau langsung hilang. Qinjan, menyerahlah. Jangan paksa aku bertindak. Hanya dengan 2 sampah seperti kalian, Raja Dewa, aku bersedia tidur denganmu, asalkan kau mau memaafkan Kinshan dan tidak menghukumnya. Ying, jangan percaya dia. Dia hanya penipu. Diam. Wibawa Raja Dewa tidak boleh kau langgar. Ini benar-benar terakhir kali aku bantu kamu. Selesai saja semuanya di sini. Sayang, cepatlah datang ke sampingku. Ying, kamu tidak perlu mendekat diri di hadapannya. Wanitaku, tidak perlu mengalah dan tunduk, apalagi orang ini. Sama sekali tidak bisa melukaiku. Kinzan, jangan cari masalah. Ying, percayalah padaku. Aku tidak salah. Wah, kalian berdua seperti bintang jatuh dan Dewi, main drama cinta beda dunia ya? Kurasa dunia manusia tidak cocok untuk kalian. Cepatlah mati saja, jijik. Yang mulia Dewa, lihatlah. Si brengsek Sukining ini berjanji mau tidur denganmu, tapi nyatanya bersama pria idamannya. Mesra-mesraan di sini, sama sekali tidak menghormatimu. Menurutku, bisa tertarik pada Sukining adalah keberuntungannya yang sudah dipersiapkan selama beberapa keturunan. Dia masih saja cari alasan di sini. Sama sekali tidak menganggapmu penting. Sayang, cepatlah datang. Malam yang indah tak boleh disia-siakan. Kalau tidak segera tidur, sebentar lagi sudah pagi. Kinsan, lepaskan. Tidur, ya? Kalau begitu, kubawa kamu tidur panjang di bawah tanah. Jangan ada yang bergerak. Siapa yang berani bergerak, akan kubunuh dia. Jangan bergerak. Mereka tidak bergerak, kamu jangan gegabah. Cepat letakkan senjatamu. Tidak apa-apa, wanita ini tidak kubutuhkan lagi. Kinsan, si pecundang seperti kamu berani juga melawan? Kalau kamu berani bergerak sedikit, pesukan penjaga dua di sini akan membuatmu jadi saringan. Mengancamku? Bagus. Nyawa hina Kinsan ini. Kalau bisa mati bersama kalian semua, itu sudah sepadan. Dengan kemampuanmu, Coba kalian pikir. Kalau ada sedikit saja yang terjadi padaku di sini. Semua yang hadir di sini, satu persatu. Siapa yang bisa lolos dari pembantaian Lei Shen? Qin Zhan. Jangan cari masalah, boleh tidak? Kamu anak haram, keluarga Qin kami. Sudah membesarkanmu sejak kecil, tidak ada jasa setidaknya ada jerih payah, kan? Kamu tidak bisa menghancurkan keluarga Qin kami sampai habis, kan? Kinsan, Kingin jangan khawatir, ada aku di sini. Jangan bergerak. Bergerak sedikit lagi, aku tembak kepala kamu. Hendeken, bergerak lagi, aku bunuh dia. Kinsan. Tangkap Qin Zhan untukku. Bagus. Kalian berhasil membangkitkan amarahku. Berhenti, satu langkah lagi aku akan membunuhnya. Baik, aku bisa tidak mendekat. Syarat apa yang bisa membuatmu melepaskannya? Kau letakkan senjatamu. Baik, sekarang aku tidak memegang senjata. Bisakah kau melepaskannya? Tidak, berani kau tidak menghormati. Raja Dewa harus memotong satu lenganmu sendiri. No Nesu. Salahkan pria baikmu yang tidak mau menukar satu lengan. Untuk menyelamatkanmu. Jangan percaya padanya. Belum pernah ada orang yang bisa mengancamku. Tuan Lei Shen. Minggir. Bawahan menghadap Raja Dewa, bawahan terlambat datang. Mohon ampunan Raja Dewa, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Raja Dewa adalah Kinzan si sampah ini? Diam, wanita bodoh. Berani kau meragukan Raja Dewa? Bawahan lalai mengawasi, membuat wanita hina ini mencemari telinga Raja Dewa. Mohon ampunan, Tuan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Mundur ke samping. Barusan kau bilang kau adalah Raja Dewa. Tidak, aku bukan. Aku hanya penipu. Kinsan, oh tidak, Tuan Raja Dewa. Mereka bertiga yang bilang aku Raja Dewa. Aku dipaksa oleh mereka. Oh kau penipu. Sekarang malah balik tuduh, ya? Raja Dewa ada di sini, berani kalian lancang, Tuan Raja Dewa. Bagaimana menghadapi orang-orang ini? Memalsukan Raja Dewa. Penggal. Tuan Raja Dewa, ampun. Tuan Raja Dewa, ampun. Aku hanya sesaat tidak sadar, lihatlah aku punya orang tua. Dan anak Castle, maafkan aku. Jika kau memalsukanku, aku bisa memaafkanmu, tapi kau seharusnya tidak. Berani menyentuh wanitaku, siapapun yang berani menyentuh wanitaku.
Hanya ada satu jalan, mati. Qin Zhan. Mereka adalah orang dari 3 keluarga besar. Berani kau mencoba melawan mereka? Apa artinya 3 keluarga besar, Lei Shen? Sampaikan titahku, mulai hari ini blokir 3 keluarga besar. Aku tidak ingin melihat orang dari 3 keluarga ini lagi di kota Dongsheng. Bawahan Sedra Melaksanakan, Qin Zhan. Meskipun kau anak haram, tapi kau juga orang keluarga Qin. Tidak bisa sekejam ini, kan? Dulu ketika nyawaku di ujung tanduk, dia singkan ke perbatasan. Kenapa kau tidak bilang aku adalah keluarga Qin? Baru saja kau menyebutku anak haram. Kenapa tidak bilang aku adalah keluarga Qin? Kalau bukan karena si tua bangka itu melakukan hal-hal itu pada ibuku, aku tidak akan menjadi anak haram. Sekarang kau bicara tentang keluarga? Bicara tentang kenangan lama? Sudah terlambat. Selesai. Yang Mulia Raja Dewa, Wang He tahu diri. Dulu pernah bersalah pada Yang Mulia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apapun masalahnya, serang saja aku. Lepaskan keluarga Wang? Serang kau saja, ya? Baik, tunjukkan kesungguhanmu, biar aku lihat bagaimana menyerangmu. Maaf, aku buta mata hati. Maaf, aku banyak bersalah, mulutku lancang. Maaf. Yang Mulia Raja Dewa, apakah sudah cukup? Cukup, aku sangat puas. Tapi keluarga Wangmu tetap harus dihancurkan. Apa mau kali kau lagi? Aku belum benar-benar mulai. Kau sudah tidak tahan. Yang Mulia Raja Dewa, aku yang bersalah padamu, serang saja aku. Asalkan kau bisa melepaskan keluarga Wang. Aku mau apapun akan kulakukan. Keluarga Wang? Aku bilang akan menghancurkan keluarga Wang. Maka tidak ada yang bisa lolos. Bawa pergi. Tatanan kota Dongsheng ini harus diubah. Yang Mulia Lei Shen, Lin tidak tahu apa kesalahannya. Sampai-sampai Yang Mulia membawa pasukan masuk. Jika tidak ada alasan yang jelas, jangan salahkan Lin akan mengajukan gugatan. Atas perintah Raja Dewa. Mulai hari ini, 3 keluarga besar diblokir, dilarang masuk ke kota Dongsheng. Pertendak. Hanya bisa menyalahkan Nona Lin yang menyinggung Raja Dewa. Anak durhaka. Insan, kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, apakah kau tidak akan makan lagi? Sudah, jangan lihat lagi. Pekerjaan bisa selalu dilakukan. Kesehatan yang paling penting. Yang Mulia Raja Dewa yang Agung mau melakukan cucian dan masak untukku. Kalau tersiar, mungkin orang lain tidak akan percaya. Hanya untukmu, aku tidak hanya bisa mencuci dan memasak. Aku juga bisa. Maaf, kalian lanjutkan saja. Jangan ditutupi, sudah terlihat semuanya. Maaf ya, mengganggu momen indahmu. Kenapa kau ingin menengokku? Aku cuma ingin melihat seperti apa Raja Dewa yang legendaris itu. Apa bedanya dengan kita orang biasa? Jadi, kamu lihat ada perbedaan apa? Nggak ada bedanya, sama-sama manusia. Ngomong-ngomong jangan terlalu dekat dengan istriku. Ini tempatku. Siksi masih kekanak-kanakan, nggak ada niat jahat. Jangan dipikirin ya. Tenang, dia adikmu juga calon adik iparku. Aku nggak akan berantem sama dia kok. Manis banget. Lebih manis dari gula. Tuan. Inging, kamu makan dulu yang baik, aku keluar sebentar, langsung balik. Tuan, 3 keluarga besar di Dongsheng Cheng. Aset keluarga mereka sudah disita semua. Orang-orangnya sudah diusir semua dari Dongsheng Cheng. Bagus, terus awasi dan larang mereka masuk kembali. Hei Dongsheng Cheng. Ada kabar dari pasukan perbatasan, dicurigai ada aktivitas mencurigakan di lembah iblis jatuh. Sisa-sisa pasukan iblis dari perang dahulu kabur. Dulu 3 raja iblis memotong lengan mereka sendiri. Dan merenung di lembah iblis jatuh, luka mereka parah banget. Nggak mungkin sembuh secepat ini, lagi pula aku sudah kirim pasukan Raja Dewa. Untuk berjaga, kok bisa ada aktivitas mencurigakan secepat ini? Tuan, Komandan pasukan Raja Dewa mencurigai aktivitas di lembah iblis jatuh. Mengirim tim pengintai dan menemukan 3 raja iblis. Sudah menghilang semua, diduga sudah sampai Dongsheng Cheng. Umumkan perintah, pasukan Raja Dewa siaga penuh. Jika menemukan orang dari lembah iblis jatuh, bunuh saja. Akan kubuat mereka yang berani datang. Tidak bisa pulang. Sisa-sisa lembah iblis jatuh menyerang. Untuk melindungi warga Dongsheng Cheng, mulai hari ini pasukan siaga. Siap untuk apa saja? Siap. Kakak. Sekarang kakak iparku adalah Raja Dewa. Akhirnya kamu bisa menikmati hasil jerih payahmu. Awas aku hukum kamu. Tuan tidak boleh masuk. Jangan halangi aku. Kalau masih menggelanji, kukuliti kamu. Kamu ngapain ribut di sini?
Ayo pulang. Oh ya. Aku nggak mau pulang. Rumah ini harus segera kita tinggalkan. Jangan takut, ada aku. Di perusahaan tidak boleh. Ada yang berani macam-macam, usir orang itu. Cepat pulang. Sudah kembali. Kamu masih ingat aku bapakmu ya? Jangan desak aku terus. Wuhai sudah meninggal. Wuhai mati karena dia tak punya keberuntungan. Bapak akan cari yang baru untukmu. Aku kan anakmu. Kenapa perlakukan aku seperti ini? Kalau bukan anakku, sudah kujual kamu. Sama siapa saja. Kalau masih memaksa, aku akan lapor pada kakak iparku. Aku akan minta Dewa Raja hukum kamu. Dewa Raja? Kamu kenal Dewa Raja? Iya, Dewa Raja kan kakak iparku. Kalau berani usik aku, kakak dan kakak iparku pasti tak akan membiarkanmu. Beneran. Seluruh Dongshan City tahu, mana mungkin bohong. Coba saja kalau tidak percaya. Boleh tahu siapa yang datang? Aku adalah Tam Genji, Raja Iblis, Serigala Suci Bulan Lahir, dari dendam 3 Iblis. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Hamba Kinshan siap mengabdi pada Raja Iblis. Hanya mohon bantuan balas dendam pada Chinjan. Terima kasih atas penyelamatan, hamba sembah Raja Iblis. Kinshan, rupanya yang mau bunuh kamu. Bukan cuma aku. Tuan, Wang He, Kinshan, Lin Shishi, disambar orang. Siapa berani macam-macam di wilayah Dewa Raja? Hamba tidak tahu. Penjaganya? Si Miwamari. Semua penjaga yang tewas. Kasih keluarga mereka santunan 3 kali lipat denda mereka. Pasti akan kubalas. Jangan teruskan kesalahanmu. Kinzan kan kakak iparku. CIH. Kakak ipar palsu. Dia kan Dewa Raja. Kalau bisa dekat dia, apa susah dapat uang? Iya kan, keluarga kita bisa hidup enak. Ini barang bagus hari ini. Tunjukkan yang terbaik, nanti keluarga kita hidup senang. Semua tergantung kamu, anak baik. Yisin sadar. Kakak ipar. Kakak ipar cepat lari. Cepat pergi, jangan pedulikan. Kakak ipar, terima kasih. Selamatkan aku lagi. Bersihkan lalu kembali. Kalian sedang apa? Kenging. Dengarkan penjelasanku. Kakak, kamu salah paham. Ko ini Cinchan. Berani-beraninya mengganggu putriku kali ini. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kau seperti ini? Kinshan adalah Raja Dewa, di sampingnya ada beberapa wanita. Apa masalahnya? Tapi kau tidak boleh memberi Sin obat. Aku ayahnya. Ayah mencari menantu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kenging. Aku akan keluar bicara dengannya. Aku peringatkan, jangan main-main lagi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Tidak lagi. Obatnya beli di mana? Bicaralah. Obatnya di Kuil Lama, selatan kota. Kau baik-baik saja sendiri. Kau tidak ingin balas dendam, Wang Dashao? Kau tidak ingin menginjak Raja Dewa? Apa katamu? Raja Iblis Tan Lang Shengyue sudah tiba di Dongsheng, tidak lama lagi. Akan menguasai Dongsheng sepenuhnya, nanti hadiah dibagikan. Uang dan kekuasaan dalam genggaman. Bergabunglah dengan kami, manfaatnya tidak akan kurang. Aku gabung, aku gabung. Apa yang harus kulakukan? Ini dana aktivitas. Ambil dan pakai. Nanti ada rencana, aku akan bertahu. Raja Dewa, memang ada bengkel gelap. Khusus membuat obat terlarang, aku sudah kirim orang.
untuk menghancurkan sarang mereka. Kerja bagus, Lei Shen. Selama pasukan Raja Dewa ada di Dongsheng, obat terlarang ini dilarang beredar di Dongsheng. Siapa yang melanggar akan dihukum berat. Ya, Kenapa kalian tidak masuk? Apa yang terjadi? Direktur Su, sudah seperti ini sejak kami datang. Bagaimana dengan CCTV? Direktur Su, CCTV rusak. tunggu kedatanganku. Halo, Kinsan. Perusahaan ada masalah. Kenging, Kinsan, bagaimana ini? maaf, aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Tidak, bukan salahmu. Yang salah adalah dalang dibalik semua ini. Perusahaan pasti akan baik-baik saja. Aku akan segera menangkap dalang dibalik semua ini. Kinging, jangan khawatir. Urusan perusahaan, serahkan padaku. Beberapa hari ini, kamu istirahat yang cukup. Kak San, aku percaya padamu. Aku tenang, perusahaan ada di tanganmu. Barusan kamu memanggilku apa? Panggil lagi sekali. Waduh, tadi pagi aku dengar burung gereja berkicau. Ternyata menantu Raja Dewaku mau datang. Ini ibu, kok rasanya seperti orang lain? Dia mungkin tahu kamu adalah Raja Dewa. Cepat pergi. Jangan sampai dia mengekamu. Chingeng, mana menantu Raja Dewaku? Ibu, jangan cari. Kinzan sudah pergi. Tuan Huang, masih ingat aku? Ingat. Aku bergabung dengan kalian untuk membantu Raja Iblis menyelesaikan misinya. Aku pasti akan menjadi garda terdepan untuk Raja Iblis. Sebenarnya tidak perlu kamu jadi garda terdepan. Bantu kami dengan hal kecil saja. Bagus. Kerja yang bagus. Selanjutnya, kamu bisa mati. Sudah lama ingin membunuhmu, benda yang mengganggu. Nona Su, teleponmu berdering. Kak, aku sedikit demam. Bisakah kamu datang ke rumahku? Sialan, aku ada usaha semua sebentar. Tolong bilang ibu aku ya. Ya, baik. Sin, bangun. Aku datang. Sin, cepat bangun. Kek, Kak, cepat bangun. Ini di mana? Sin, kenapa kita di sini? Kek, maaf. Ini ayahku. Bukan salahmu, jangan menyalahkan diri sendiri. Salahku terlalu gegabah. Wah, kalian memang sangat akrab ya. Hanya saja tidak tahu seberapa tulus persaudaraan kalian. Kenapa kamu masih hidup? Tentu saja aku hidup dengan baik. Hanya saja tidak tahu sebentar lagi kalian masih baik atau tidak. Hahaha. Ring 11, kenapa kamu membawa kami ke sini? Mau apa? Lihat tatapan matamu yang kecil ini. Lembut, tapi ada sedikit keras kepala. Pantesan Chinjon terbuai sampai linglung olehmu. Jangan banyak bicara. Cepat selesaikan urusan penting. Kau berani memerintahku? Apa salahnya aku memerintahmu? Urusan penting tertunda. Awas aku tidak segan-segan padamu. Sudah cukup, Kakin. Kita semua bekerja untuk Raja Iblis saat ini. Tidak perlu bertengkar internal. Nona Su, kami mengundangmu hari ini agar kau berbicara di depan video. Kalau mau bicara, bisa terhindar dari siksaan. Pergi. Aku tidak akan bekerja sama dengan kalian, bajingan. Nona Su memang layak disebut pahlawan wanita. Memang teguh dan tidak mudah menyerah. Dasar pelacur. Kau pikir aku main-main denganmu? Bakugan. Tidak, aku tidak akan membacanya. Dasar perempuan tidak berguna. Tidak mau baca ya? Baca atau tidak? Wanghi. Baca atau tidak? Wanghi, Baca atau tidak? kakak iparku tidak akan membiarkanmu. Bakugan. Nanti aku habisi kau. Tidak mau baca ya? Sobek mulutnya. Kakin, silakan.
Sin, kalian mau bawa adikku kemana? Kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan pada adikku? Pergi. Kakak, lepaskan aku. Beijing Gan. Kau? Di mana Tuan Chin? Aku mencarinya. Bosku tidak bisa dihubungi. Kenapa kau datang? Di mana King Ying? Tuan Qin, bosku menghilang. Jangan panik, ceritakan perlahan. Apa yang terjadi? Pagi ini ada rapat di perusahaan, sudah dijadwalkan sebelumnya. Bos memintaku mengingatkannya, tapi sampai rapat selesai, bos tetap tidak muncul. Sudah dicari di mana-mana, tidak ada. Menurut pembantu, kemarin sore dia menerima pesan, lalu buru-buru pergi. Selidiki. Sekalipun harus membongkar kota Dongseng. Orang ini harus ditemukan. Ya, hamba patuh. Sin, binatang. Apa yang kau lakukan pada Sin? Apa yang kau lakukan? Aku hanya mengajaknya bermain game kecil. Kenapa? Kau juga mau main? Baiklah. Tak disangka Kinsan si pecundang itu berubah menjadi Raja Dewa. Kamu juga beruntung menjadi istri Raja Dewa. Aku penasaran, seperti apa rasanya menjadi permaisuri Raja Dewa. Cih, Sudah puas bermain? Raja Iblis memanggil. Sin, bangun, cepat bangun Sin. Raja Dewa, sudah ketemu permaisuri Raja Dewa. Diculik oleh sisa-sisa 3 keluarga besar. Sisa-sisa 3 marga. Kalian lebih baik berdoa King Ying tidak apa-apa. Kalau tidak, meski harus menyeberangi gunung dan laut, aku akan menghancurkan keluarga kalian. Sampai habis. Hamba menghadap Yang Mulia Raja Iblis. Kalian bekerja dengan baik. Meski tubuh asliku jauh di lembah iblis, tapi semua tindakan kalian Cupento, asalkan rencana besar selesai, kalian bertiga akan menjadi Raja Pelindung Iblis yang paling andal. Yang Mulia Raja Iblis, kami sudah menangkap kelemahan Xinjiang. Tinggal menunggu perintahmu untuk memulai perang di Dongseng. Xinjiang licik seperti rubah. Berhati-hatilah melawannya. Mohon petunjuk Yang Mulia. Di mana posisi pasukan iblis sekarang? Agar kami bisa menyusun rencana perang. Ya. Xinjiang Sialan. Berani menghalangi pasukanku mendarat. Aku akan membantaimu sampai hancur berkeping-keping. Kalian pergi menyelamatkan. Kamu ini siapa? Hehe. Aku adalah Raja Iblis, Serigala Suci Bulan. Xinjiang. Ini saatnya kau mati. Apa hubunganmu dengan 3 raja iblis keserakahan, kebencian, dan kebodohan? Hehe. Sejak lahir sampai sekarang, belum pernah bertempur sepuas ini. Dia adalah ayahku. Ayahmu. Kinsan, bukankah karena kau memaksa ketiga ayahku memotong lengan mereka sendiri?
dan dikurung di lembah iblis untuk introspeksi, mereka takkan mengorbankan kekuatan terbesar mereka kepada hantu Raja Iblis untuk melahirkan aku, hanya untuk membalas dendam padamu. Kinsan, menurutmu kebencian sedalam ini? Tidak pantas kubalas? Andai saja tubuh asliku tidak terkurung di lembah iblis, satu bayanganku saja cukup untuk mengubahmu menjadi anjing mati. Jangan banyak bicara. Yang seperti anjing mati adalah kamu. Kinsan, kali ini aku tidak mungkin kalah dari kamu. Tidak mungkin, aku terlahir tanpa wujud, tidak mungkin kalah dari kamu. Manusia kecil. Diam. Kalau kau bicara lagi, aku akan menghancurkanmu sekarang. Setan kecil yang baru lahir. Berani bermimpi menguasai Dongxing City, apa kau tidak tahu? Dulu ketiga ayahmu pun bukan lawanku. Siapa yang memberimu keberanian, berani menantangku? Ampuni aku salah, ampuni aku. Lei Shen mana? Ada. Bawa dia pergi. Siap. Kinsan, jangan mendekat, kalau kau mendekat lagi, aku bunuh dia. Wang He, apa sebenarnya yang kau inginkan? APA, kau telah menghancurkan keluarga Wang sebegitu parah. Aku ingin kau mati. Perlutut. Jangan, kau melakukan yang untukku. Apa yang usah diri seperti ini? Kau diam. Chinjan, berlutut. Aku berlutut. Chinjan, Malakau. Ah, Kenging. Syukurlah kau baik-baik saja. Kinsan, cepat, selamatkan Sin Sin. Baik-baik saja. Pergi. Tuan Dewa, apakah Anda benar-benar memutuskan? Lei, posisi Raja Dewa ini kuwariskan padamu, aku sangat tenang. Para penjahat perbatasan ini, serahkan padamu untuk mengurusnya. Kau rela melepas posisi Raja Dewa untukku. Tidak sayang, karena kau di hatiku. Lebih penting dari posisi Raja Dewa. Kau tidak takut orang bilang, kau hanya mencintai kecantikan. Tidak mencintai kekuasaan, anakku bolos. Biarkan mereka bicara, aku memang mencintai kecantikan. Sin Sin, aku punya permintaan untukmu. Cepat cari orang untuk dinikahi, setiap hari seperti perkat anjing. Menempel pada kami berdua, mengganggu dunia berdua kami, tidak bosankah? Kakakku saja tidak mengeluh. Urusanmu apa? Sekarang dia adalah istriku.